Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita ketemu lagi di Ho Ho Hi. Lupa, tunggu dulu Bang. Kita bareng. Oh, Hi-nya bareng. Di otak gua pilar kelima demokrasi nggak? Sorry. Oke, udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Ho Ho Hi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Oh iya, obrolan HI. HI. Iya. Ada yang baru, kita kostum akan selalu, insya Allah akan selalu baru ya. Iya. Tema kita kali ini adalah smart and Esmod. Gua paling bingung Bang kalau ada acara disuruh baju smart casual tuh paling bingung. gue agak bingung karena kalau untuk smartnya gue nggak bingung karena gue udah smart. Udah pasti smart. Iya. Casualnya Casualnya itu yang mana gitu. Iya, karena orang smart nggak bisa casual, kita harus menunjukkan Kesmartan kita. Kesmartan kita. Tapi kalau akhirnya gue googling smart and casual ini munculnya yang begini-begini. Cardigan, terus pakai kacamata. Apa awalnya? Apakah emang dulu orang-orang smart tuh begini bajunya? Orang-orang yang kayak kutu buku kayaknya ya kalau kita nonton di film-film. Oh, bajunya pada gini-gini. Baju-bajunya aja. pada begini, kemeja. Iya. Terus seragam-seragam sekolah yang di luar negeri itu kalau kita lihat seragamnya itu begini. Karena dingin mereka Bang. Smart and cool. Winter. Smart and cool. Ya. Kalau di kampus lu dulu yang pada ke kampus rapi-rapi jurusan mana biasanya? Jurusan Kalau gue dulu yang kayak informatika tuh kayaknya kelihatannya kan kayak nerd gitu kan, dia pada pakai kemeja rapi gitu. rapi-rapi. Fisika tuh suka pada rapi tuh. Kalau gue kan Kimia, gitu. terkungkung tuh. Di FISIP gue ngeliatnya FISIP doang gitu. Nah, kalau keluar gitu nggak kelihatan. Nah, gue jarang gaul. Iya sih kayaknya ya kalau barang-barang misal di Miniarta gitu diliatin, wah ini kayaknya ketahuan nih fakultas apa. Kalau gitu. FISIP mah santai semua. FISIP santai semua. Gue juga sih santai. Banyak yang berkaos biasa juga boleh. Iya. Lo boleh nggak ada kerana? Boleh. Masih boleh. Boleh. Iya. Tapi kalau yang dandanannya tuh keren gitu, komunikasi di tempat gue tuh, cewek-ceweknya juga tuh. Nggak ada komunikasi gue soalnya di. Masa sih nggak ada? Nggak ada gue di Unpar nggak ada Vkom. Lah, di FISIP? Ada. FISIP cuma 3. HI, administrasi negara, administrasi niaga, ANE sama bisnis. Cuma 3. Kalau gue ada komunikasi. Komunikasi di FISIP? Di FISIP. Oh, bukan fakultas sendiri? Bukan, tapi nggak tahu deh sekarang udah Mana Vkom ya? udah Vkom kali ya. Iya. Vkom Fakultas Ilmu Komunikasi? bukan komputer. Itu Fasilkom. Kalau di UI, Fasilkom nyebutnya. Fasilkom ya? Fasilkom yang paling tinggi kan passing grade-nya tuh. Katanya. Fasilkom ya? Gue dulu nyangka Fasilkom itu fasilitas. waktu gue itu belum ada fakultas ilmu komputer. Jadi ada satu gedung yang memang tentang komputer. Nah, gue pikir Fasilkom itu fasilitas komputernya si UI itu ada di situ gitu. Iya. Atau ada yang suka nyebut kampus Ilkom, ilmu komputer, atau Ikom. Karena kalau Ikom tuh ilmu komunikasi. Oh iya, Ilkom tuh tapi ilmu komputer. Karena kalau komunikasi biasanya nyebutnya Vkom. Fakultas ilmu komunikasi. Kalau ilmu komputer Fasilkom. Kalau di UI tahu gue Fasilkom ya, tapi ya itu yang gue pikir. Atau IT lah kalau biar nggak akan. Fakultas ilmu IT. Nggak akan salah kan IT. IT, ilmu dan apa sih? Information Technology. Informasi dan teknologi. TI kalau kita. Di bahasa Indonesiain. Tapi bisa jadi teknik industri kalau TI. Iya juga. Iya. Ya. Iya kan? Iya, emang kita negara singkatan tapi kekurangan singkatan ini. Udah masih kurang, udah sebanyak itu singkatan. Enggak apa namanya ya, enggak fokus gitu. Bisa apa aja gitu. Iya. TI itu emang teknik industri. Nah, bokap gue dulu kuliah teknik industri selalu nyebutnya TI. TI, tapi kalau sekarang TI kayaknya masih teknik industri. Bukan teknik dan informatika. IT. Bahasa Inggris itu. Kalau di Indonesiain TI. Teknologi dan informasi. Iya.
Nah, ya udahlah gitulah. Memang itu negara kita negara singkatan, tetapi kurang spesifik sehingga banyak bentrokan antara fakultas. Mungkin itu yang membuat fakultas tidak rukun. Wah. Waduh. Gimana di Bantar Gebang kemarin gimana coba Jan? Iya. Maaf ya, maaf Iya, ini, maaf iya, nih. iya, Ini iya, sangat maaf iya, ya. iya, 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 iya. Saya bukan berarti tidak setuju sama sepak terjang Anda ya, Pak Gilbas ya. Kita ini maksudnya di mana Gilbas itu kemarin baru ke Bantar Gebang. Tepatnya hari Rabu minggu lalu. Hari Rabu minggu lalu, dan membuat saya jadi bertanya-tanya ini. Sisi mananya Bantar Gebang itu ada hubungannya dengan HI. HI? Kalau saya dengar itu tempat pembuangan sampah terbesar di ASEAN. ASEAN. Di ASEAN. Association of Southeast Asian Nation. Yang dibentuk oleh 5 orang. Ada Malik. Ada Malik. Nah, betul. Raja Ratnam. Narcisco Ramos. Terus Tan Malak. Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak. Itu Malaysia kan? Iya. Satu lagi Narcisco Ramos tuh Filipina. Raja Ratnam tuh Singapura. Yang Thailand nih? Thailand itu kalau nggak salah Rancanok, Ragnarok. Coba 5 pendiri. Tahun 67 itu. Ada Malik, Tun Abdul Razak, Raja Ratnam, Narcisco Ramos. Apa aja? Siapa? Ini. Ada Sinnathamby Raja Ratnam. Iya, Raja Ratnam. Singapura kan? Singapura. Tanat Koman. Tanat Koman, Thailand. Iya. Katanya saya dengar itu terbesar di ASEAN pembuangan. Tapi emang gede banget, Bang. Dia menggunung bener. Terbentuk gunung karena sampah. Yang di belakang gue itu tuh belum yang paling besar, Bang, gunungnya. Jadi ada yang ini kalau kita di pedesaan nih atau di pemukiman yang dekat gunung, kan rumah di belakang kita dari jauh bisa lihat ada pegunungan kan, warna biru. Nah itu pegunungannya tapi sampah. Warna biru aqua, banyak aqua nggak? Putih-putih itu bahkan ada yang udah tumbuh tanaman juga karena emang kata Egy Hau ditutupin tanah kayak biar padat gitu loh. Oh, sekaligus mungkin siapa tahu bisa terurai. Iya, makanya akhirnya ada yang tumbuh pohon juga gitu. Iya. Dan resikonya pun kayak resiko gunung, Bang. Bisa longsor, bahaya juga tuh di atas itu. Bisa longsor juga. Ada yang mencoba mendaki dari MDPL jadi berapa meter dari permukaan Latvia. Wah. Aduh, Latvia. Wow, bridgingnya gitu ya. Iya. Tapi sebelum kita masuk ke berita-berita, kita mau kasih pengumuman bahwa Anda sudah bisa sekarang ikutan mendukung acara ini dengan cara memberikan saweran. Melalui Saweria atau Sosiabas. Kalau di Saweria lo mau pakai apa namanya QR code seperti Peduli Lindungi. Ada punya QR code. Tapi ini nggak gampang hang ya? Nggak. Ini kita punya QR code sendiri. Ini dia nih QR code-nya. Mana? Teng. Dah. Yon. Nah. Tuh Anda punya kesempatan nyawer sekarang. Iya. Karena kami agar tetap independen, kami tidak menerima sponsor. Tidak menerima sponsor selama belum ada sponsor yang masuk. Jadi kalau ada yang masuk, kita terima. Mungkin independensi kita agak goyang, nggak apa-apa. Iya. Itu biasa ya. Tapi kalau ini bisa dihilangin, kalau pengen langsung bisa ke link deskripsi. Ada di deskripsi, tinggal diklik ya. Link deskripsinya ada di Sosiabas ataupun ada di Saweria. Untuk sementara ini saldonya adalah 42.500. Padahal ini baru belum tayang. Belum tayang nih. Udah ada 42.500. Udah ada yang masuk ya? Yang masuk 42.500. Iya. Jadi kalau ada kasus-kasus koruptor yang uangnya banyak nggak tahu mau dibuang kemana, buang ke sini aja. Iya. Cuci uang ke sini. Ya. Kita ini pengen ya supaya Anda tuh tidak berandai-andai gitu. Bagaimana melihat duit 1 miliar. Oh iya. Jadi kalau di Saweria dan Saweran masuk 1 miliar, kita akan hadirkan di sini. Secara cash. Iya. Gepokan 1 miliar itu seperti apa sih? Nah, gitu. Iya. Atau kita selalu sedia, Bang, taruh sini. Duitnya? Iya, 5 gepok atau berapa gepok lah. Iya. Jadi biar kalau perkiraan, segepok segini selalu ada jadi properti. Benar. Iya. Dan kita nggak mau yang palsu. Nggak mau? Nggak mau yang dami-dami gitu. Segepok 10 juta 10 juta. Asli. Minimal 5 ada di sini kita. Iya. Gue dengar cerita dari Egy, Bang, katanya pernah ada di Bantar Gebang nemu 2 kardus uang Singapura.
dolar Singapura gitu. Terus yang nemu akhirnya dia tuker uangnya, sampai sekarang nggak balik-balik mulung lagi. Dua kardus. Katanya uang Singapura lagi. Oke, itu berarti ada HI-HI-nya lah dari Singapura. Iya juga. Ada iya. Nggak sia-sia. Jadi, ngomongin dolar Singapura, nah, gue pernah stand up di Sawer sama orang di mana, di Batam. oke. $1.000 Singapura. $1.000 tuh satu lembar? Satu lembaran $1.000 tuh ada. Dikasih aja gitu? Dikasih di Sawer. Berarti sekitar berapa? 15 juta? Waktu itu masih 7.000, 8.000-an lah. Oh, 8.000-an. Berarti 8 juta. 8 jutaan. Habis itu gue langsung jalan-jalan ke Singapura. Oh iya, dari Batam, tinggal nyebrang. Nggak, gue pulang dulu, gue ajak anak-anak. Oh, bagus. Terlalu tinggal deket loh. Gue ke Singapura sana ya. Untuk menambah wawasan internasional aja sih, gue jalan-jalan ke sana. Oh, gue Singapura pernah gitu doang. Oh, iya. Iya. Keren. Iya. Siapa yang nyawer tuh, Bang? Ingat nggak? Orang polisian deh, pokoknya deh. Orang Indonesia tapi? Orang Indonesia. Ya, karena dia dekat jadi banyak di situ. Dia. Ya itulah pengalaman internasional saya. Disawer dengan uang internasional. Uang internasional, pernah. Saya belum pernah soalnya. Iya, itu satu-satunya anak HI yang pernah disawer. Bukan digaji ya? Bukan digaji, disawer. Bayaran ada lagi. Bayaran ada lagi Dan disawer. Kalau anak HI yang digaji dolar mah mungkin banyak di luar negeri. Sudah biasa. Tapi disawer pakai mata uang internasional, pernah nggak lu? Ya gitu aja deh. Saya ingat, saya juga udah cerita. Pertama kali saya ke Comedy Cafe 2011. Saya open mic pertama kali di Bandung, habis itu nyobain di Jakarta, lagi rame waktu itu. Ada Panji segala macam. Panji stand up. Saya kebetulan duduk depan. Dia ngasih pertanyaan. Panji tuh udah baru pulang dari Australia saat itu. Dia ngasih pertanyaan ke saya tuh di depan. Tebak-tebakan. Australia ibu kotanya apa? Sydney atau Sydney? Canberra, saya jawab. Bener, saya dapat duit Australia dari Panji. $5 Australia. Itu ngejebak dia. Tapi saya tahu. Karena saya anak HI. Anak HI. Iya. Itu mah jebakan biasa gitu. Iya, sama seperti yang pertanyaan ibu kota Amerika kan. Bener. New York apa New York? Iya. Washington. Pertanyaan kodian untuk ke internasional itu. Satu lagi pengalaman saya minggu ini, waktu saya makan bubur, saya dihampiri oleh seseorang yang saya nggak kenal. Dan dia memperkenalkan. Bubur palapa biasa? Bubur palapa. Iya. Perkenalkan, saya Ardi kalau nggak salah namanya ya. Anak HI. Iya. Penonton ho hihi. Kerja di mana? Aku bilang gitu. BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ngapain kok anak HI ke BPOM? Bagian kerjasama luar negeri. Keren. Anjay. HI-nya HI mana, Bang? Cerita nggak? HI, wah gue lupa nanya gue tuh. HI mana? Oh iya. Iya. Tapi sangat HI banget. Sangat HI banget. Sangat HI. Iya. Dan sangat repot pada saat ini, saat pandemi ini. Karena ada hubungannya dengan vaksin. Oh, obat soalnya. Obat. Harus izin BPOM. Iya. Dan dia mau ngimpor obat, dia datang, delegasinya datang ke sana periksa ke Rusia. Istrinya lagi ke Rusia. Istri saya lagi ke Rusia nih, Bang. Istrinya apa? Sama juga? Sama juga. Kerjanya di BPOM juga? Di BPOM juga. Dia bilang, lagi pengen lihat kelayakan vaksin Rusia. Anak HI. Keren. Dia apoteker, Deng. Yang ke Rusia. Karena dia secara teknis ya. Oh, istrinya? Si istrinya. Oh, istrinya apoteker. Istrinya apoteker. Nggak boleh tuh. Iya. Nikah nggak boleh satu instansi. Biasanya nggak boleh. Itu di BPOM. Nikah satu jurusan ya nggak boleh. Masa lo satu orang aja ribet, masa satu jurusan lo nikahin. Klasik. Iya. Jadi ada anak HI lah yang bekerja walaupun di BPOM, tapi HI banget. Benar. Karena kerja sama luar negeri. Kayak teman saya juga ada yang kerja di anak HI, angkatan saya kerja di Kemendak, perdagangan, tapi urusan yang luar negeri. Jadi HI banget memang. Dia memang keluar negeri. Iya, terakhir juga dia ke US ngurusin ini mau masuk Pfizer. Itu karena dia dan menterinya ke sana. Kok Kemendak emang itu masalah dagang? Sama investasi, nggak tahu saya.
bareng apa sama kepentingannya kementerian. gitu Yang ya? waktu itu kementerian pada ke Amerika tuh. Nah itu kan bareng ada Kemendak, ada Investasi. sama apa gitu, Iya, beberapa iya. kementerian. Temen lo ada di situ. Temen gue satu angkatan. Iya. Saya ada di sini. Ya kita bagian yang ngomongin. Kita bagian yang ngomong. Siapa yang mau tahu? Siapa yang bisa tahu HI bahwa HI itu sedemikian besar perannya? Kalau semua anak HI keluar negeri kerja sama lo, yang Ngomong itu siapa? Nggak ada. Ya ampun. Iya. Orang selama ini bilang HI jurusannya nggak jelas, kerjanya apa? Jelas. Jelas. Ada yang di BPOM, ada yang di Kemendak. Iya. Ya cuman itu satu di antara. Yang di bank banyak. Yang di bank lebih banyak. Iya. Benar. Iya. Kemarin saya bertemu dengan Mukti Entut. Ketemu? Mukti Metronom. Multi metronom. Kenapa nih ada HI-nya juga? Kenapa dia memilih metronom? Karena dia mengidolai Andrea Pirlo. Pirlo. Iya. Juventus sangat internasional dong. Iya. Dan Pirlo itu disebut sebagai metronom karena dia mengatur jalannya pertandingan, permainan. Gitu. Makanya dia menggunakan Mukti metronom. Karena metronom tuh di alat musik kan ya. Untuk apa sih? Tempo. Mengatur tempo. Tapi kalau tempo tidak diatur dong. Katanya pernah. Tapi pernah di bredel. Iya, pernah di bredel. Pernah di bredel dulu. Dia jadi apa ya? Tempo setelah di bredel terus bikin Gatra ya? Tempo. Cuma dibacem. Gatra ya? Gatra kalau nggak salah. Gatra masih ada nggak sekarang? Gue kira Gatra beda lagi, cuma memang mirip sih secara bentuk. Iya, Tempo terus jadi Gatra terus begitu boleh bikin lagi Tempo. Tempo lagi. Kayaknya ya. Kalau nggak salah ada. Ya, Tempo Gitu. covernya selalu keren. Dan katanya lo membeli sepeda bernilai 10 juta. Apa pertimbangan lo membeli sepeda? Tidak. Mukti bilang. Itunya calonnya. Calonnya Mukti ya. Aduh. Iya, calonnya Mukti. Sepeda apa itu 10 juta? Dari luar negeri sih. HI juga tuh. Sepeda apa? Luar negeri? Built in dari luar negeri atau? Build up dong, kok build in? Built in ya. Built in ya. iklan dong. Oh iya. Aduh. Bang Abdel kenapa? Pinggangku kena. Iya. Kalau harusnya orang yang banyak aktivitas seperti Bang Abdel harus jaga kesehatan selalu. Minum apa sih? Makanya minum. Belum ada. Aduh. Belum ada. Nanti ya. Nanti ada. Belum ada. Apa? Sepeda apa? Sepeda apa? Mukti Entut. Dia wawan canda. Kemarin. Iya. Nggak, jadi kan saya sudah berniat sebenarnya tuh di masa booming sepeda kemarin tuh nggak mau beli lagi karena saya kan main sepeda udah lumayan lama. Iya. Udah lewat lah masa-masa saya kegoda upgrade, udah nggak kegoda lagi. Ternyata malah kegoda beli sepeda baru. Itu baru? Bukan sepeda baru, sepeda lama itu, sepeda klasik gitu, mereknya GT. Made in-nya USA. Sepeda desainnya Amerika lah. Gitu. Apa kelebihannya? GT nggak ada kelebihannya. Dia apa ya? Ininya uniknya frame-nya tuh gimana jelasinnya ya? Frame sepeda kan biasanya gitu. Ya. Nah dia tuh gini gitu deh. Pokoknya kalau ngeliat GT di jalan tuh tau lah itu GT. Oh, itu karena GT. frame-nya tuh beda gitu. Oh. Dan kemarin tuh gue abis ngeliat-liat itu juga bang, kayak mountain bike yang klasik gitu, GT. Terus ngomong ke Mukti, GT keren Muk, gini-gini ya. Pas lagi jalan-jalan di Jogja, ke toko sepeda ada yang lagi parkir tuh, ini kayak gini mau keren nih GT. Dan si Mukti buka-buka Facebook Marketplace, bang nih ada bang di Jogja bang, gitu malah. Akhirnya saya pulang ke Jakarta, jadi kepikiran. Udahlah, utusan saya di Jogja, Mukti Entut ngeliat-liatin ke. Oh, lo ada distinguished delegation? Iya. Di Jogja? Di Jogja, yaitu Mukti Metronom. Your Excellency. His Excellency Mukti Metronom. Karena penjualnya di Jogja, jadi Mukti yang nyamperin, ngeliat-liatin, foto-fotoin kondisinya, gitu. Sebelum melakukan ini apa namanya B2B perdagangan B2B. Sebelum bilateral, itu akhirnya oke, dibungkusin, dikirim pakai apa yang pakai bis tuh, yang parcel. Apa sih? Paksel. Bukan, tapi dia pakai bis, jadi ikutan bis. Bisa apa? Saya ngambilnya di deket sini, Pasar Minggu, pool bisnya. Jadi ngirim paketnya yang ikut bis yang ke Jakarta. Nah, di poolnya deket sini. Saya ngambil ke sini. Oke. Gitu. Terminal Pasar Minggu. Ya, deket-deket Pasar Minggu situ lah. Iya, Enggak, ini pool bisnya, bukan terminal Pasar Minggu. Pool bis ada di sini. Ada tuh yang aduh, ada di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Iya, pinggir jalan gede. Pinggir jalan Lupa gede saya itu. nama bisnya apa? Kalau mau masuk ke gang sini kan, Iya, belok kiri Pertanian 3 ya. Iya, benar bisa. Iya, di situ. Itu ada poolnya. Situlah.
Oke, jadi, Itulah. jadi lumayan internasional juga karena Ada itu lah. buatan US. Buatan US. Oke, gitu. lo nggak menandatangani MOU untuk Untuk perdagangan itu? nggak, karena cuma satu belinya. Jadi nggak ada MOU. Nggak ada MOU. Ada Ya. MOU kemukti untut aja. Iya, iya. Sebutannya itu gentleman agreement. Gentleman agreement. Ya, benar. gentleman agreement aja ya. Jadi tidak ada hitam di atas putih. Tidak ada hitam di atas putih. Silakan diminum dulu. Oh iya iya iya. Sekali lagi mengingatkan bahwa masih ada link yang bisa diklik di deskripsi. Ya ya. Ya, untuk yang pengen nyawer acara ini, mendukung acara ini supaya acara ini tetap independen, tidak menerima sponsor selama Belum ada yang masuk. belum ada yang masuk. Iya. Kita dari tadi belum ngobrol banyak, belum masuk berita kemana-mana nih. Iya, itu kan memang ciri khas HI gitu. Diplomasi itu kadang-kadang ngobrol tidak pada intinya. Iya, Nanti di iya. sela-sela itu diselip-selipin masalah intinya itu baru ngobrol. Bahkan banyak kan lobby-lobbynya tuh bukan saat sidang, Iya. makan siang. Setuju. Iya nggak? Iya. Sidang nih antar negara semua, ya serius. Pas makan siang ketemu, nah itu baru. tuh. Nah, bahkan kalau kita lihat di sidang-sidang DPR pada saat kan dulu sering siaran langsung ya. Iya. Siaran langsung di TV-TV itu juga ada. Bahkan sekarang masih ada kan yang suara itu masih ada nggak ya? Yang mana? Di siaran sidang DPR ada suara TV namanya. Jadi kita bisa lihat Oh iya iya. sidang-sidang DPR itu. Kayak di YouTube deh sekarang ada tuh. Ada kayaknya ya. Live-nya ya. Komentatornya sering bilang kayak gini, oke ini masih dalam di ruang persidangan. Nanti yang paling penting adalah pada saat break. Nah itu ada lobby-lobby masing-masing. Iya. Justru tidak pada saat sidang gitu. Karena sidang banyak aturan ngomongnya nggak bisa sesantai itu gitu ya. Dulu kan gue di mata kuliah terakhirnya ada praktek diplomasi, prakdip. Katanya Unpar satu-satunya yang punya tuh atau apalah. Kayaknya iya. Jadi ya kan? Gue nggak punya. Ya jadi bener-bener kayak negara waktu itu gue Rusia mewakilinya. Anjir, apaan? Bahasnya tentang climate change. Anjay. Jadi kita bikin grup sendiri tapi dikocok negaranya bang, dapat negara apa. Jadi kita harus tahu Rusia stance-nya ke climate change itu apa. Kayak gitu ceritanya. Dan lo inget gak? Aduh gak inget. Gak inget ya. Gua mah kalau bisa diem bang, nggak mau ngomong. Jadi kalau praktek diplomasi harus pakai bahasa Inggris semua. Anjir. Dan beneran pas makan siang tuh Ada lobby-lobby. Iya. Biar nanti pas rumusan terakhir ini koalisi sama siapa, siapa Iya. gitu. Pembentukan koalisi itu lebih banyak di lobby-lobby antara Gue sidang. udah lupa sih tata caranya, ada kayak kan ada plak nama tuh, plakat misalnya Rusia. Kalau mau lagi ada yang ngomong, kalau mau ngomong diberdiriin. Ada cara-caranya. Jadi kalau berdiriin tuh tandanya dia mau ngomong nih, kayak angkat tangan gitu loh. Ada istilah-istilah gue lupa semua. Iya. Ada juga tuh, gue juga baru tahu MUN, MUN, Model United apa sih? Model United Nation. Itu apa sih? Jadi kalau di Gue nggak, waktu itu gue sama di Unpar sekali juga nggak ada bikin namanya PMUN, Parahyangan Model United Nation. Gue baru tahu setelah gue lulus hubungan internasional ada MUN apa? Itu untuk anak SMA kalau di kampus gua. Jadi untuk anak SMA sambil biar tahu HI itu kayak apa sih. Jadi Parahyangan untuk model. anak SMA. Jadi model aja. Model United Nation, ceritanya kayak sidang United Nation. Sidang umum. Iya, Assembly. General Assembly. Oke. Ceritanya kayak gitu. Jadi anak-anak SMA pada ikutan biar tahu oh HI itu kayak gini kuliahnya. Oh nih sidang PBB tuh kayak gini bentuknya gitu. PMUN. Bukan anak HI-nya yang ikut. Bukan. Kalau anak HI-nya ikut ada lagi. Aduh gue lupa singkatannya apa kan singkatannya. Iya. Pokoknya Pertemuan Mahasiswa HI seluruh Indonesia. PMSHI lah. Pokoknya ada lagi tuh lupa gue. Ya itulah. Iya. Jadi pertemuan, nah itu seluruh Indonesia. Ntar tiap tahun beda-beda tuan rumahnya. Nah itu bikin kayak MUN juga. MUN juga. Model United Nation. MUN apa MUN gitu sih nyebutnya? MUN. Oh, kok sebutnya karena MUN. Model United Nation. Iya. Gitu, Pak. Iya. Jadi ada beberapa istilah. MHII namanya. Nah, PNMHII, Apa Pertemuan tuh? Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia. Indonesia. PNMHI bener, PNMHI. Ada itu. Ada, pas angkatan gua ada. Lo ikutan PNM nggak? PNM gitu. Tapi tentu saya tidak ikutan dong. Iya. Karena sekali lagi harus ada yang tetap di kampus. Untuk menjelaskan bagaimana keadaan di sana. Ya ampun. Kalau dulu udah ada sesi stand up komedi mungkin Wilbas diundang. Lu emang ikut bang dulu aktif acara-acara apa? Enggak. Panitia? Enggak. Oh kalau sebagai panitia gue masih ikut. Kalau sebagai kayak peserta apa nggak? Kayak nggak ada deh. Mungkin dulu masih jarang kali ya. Oh iya mungkin. Lu kan juga baru angkatan keempat bang. Iya masih jarang gitu kegiatan-kegiatan itu. Masih banyak ke
ilmu politik. Ke 32 PNMHI PNMHI-nya ke 32. tahun 2020. Oh, baru 32 tahun berarti PNM, Bang. Iya. Oh, berarti baru tahun 89 sama seumur gua, 32. 89. Iya, pertama gue masuk. Iya, berarti baru banget makanya. Baru ya, iya. Itu masih dirumusin. Masih kali ya. dirumusin, iya. Kayak pertama juga ketemunya di lobi-lobi. Belum bikin acara Belum besar di ya. acara besar, ya. Kita belum masuk berita dari tadi nih, Bang. Iya. Ah, bisa. Iya. Udah setengah jam. Setengah jam, ya. Nggak apa-apa lah. Kita kan emang ya bebas ya. Iya. Selama belum ada yang sponsor, kan tidak bisa disetir gitu. Betul. Kita independen. Independen. Jaga keindependenan kita dengan Saweria Iya. di link deskripsi. Independen tuh saya baru tahu dari Mbak Najwa Shihab, kalau independen tuh artinya bukan tidak berpihak kemanapun, tapi berpihak hanya pada kebenaran. Anjay. Makanya kalau misalnya ada kasus korupsi, terus jurnalis bersifat independen, terus masa belain koruptor? Enggak dong. Tetap pada kebenaran belainnya. Iya. Jadi bukan berpihak kayak, kok malah di pihak yang ini mulu loh. Independen tuh itu berpihak kepada kebenaran kan. Iya. Gitu. Kebenaran itu tidak boleh berpihak, tapi kita harus berpihak kepada kebenaran. Wes. Kebenaran itu tidak boleh berpihak. Tidak boleh berpihak. Benar. Tapi kita harus berpihak kepada kebenaran. Karena memang media nggak boleh netral. Kalau netral malah, masa ada penjahat, ada yang baik, masa netral? Netral nggak boleh. Harus di baik yang bela dong. Lo harus berpihak kepada kebenaran. Iya. Tapi apa? Oh, netral main musik. Netral. Main musik ya lo. Sangat CCS sekali dia. Ya. Apa tuh? Ceng-ceng show. Oke. Udah jadi NTRL netral sekarang. Iya, udah NTRL. Kita akan masuk ke berita pertama. Ini apa ini? Berita pertama yang akan kita bahas. Ada militer Latvia. Yes, ini Latvia ini. Latvia itu sebuah negara di Eropa. Kayaknya kalau via ini mungkin Eropa Timur, mungkin Skandinavia. Skandinavia, iya. Kayaknya kalau Latvia ini mana sih? Kita belum pernah, kita baca berita nggak googling dulu Iya sih. Kebiasaan. Iya, Tapi intinya militer Latvia itu melakukan latihannya di kota. Tengah kota. Iya, di kota. Iya. Hah? Bukan di kota ini. Itu kota kita kan tempat wisata. Tapi wisata di tempat, nggak bisa dibawa pulang. Latvia ini dekat Laut Baltik antara Estonia dan Lithuania. Dua-duanya kita nggak tahu. Enggak lah, dia di kanan sini nih. Iya benar, agak timur. Agak timur. Dia berarti dia Eropa Timur ya. Kayaknya masuknya pecahan-pecahan dari beberapa negara kali ya. Iya. Mungkin Latvia. ya. Mungkin Ya. Yugoslavia kan Serbia. Yugo dan Slavia sekarang ya. Slavia ada kan? Yugo ada sendiri. Enggak, Yugoslavia. Yugoslavia bukannya gabung? Gabung satu. Bukan udah pisah Yugo sama Slavia. Ya pisah Bosnia Herzegovina. Serbia, Montenegro. Nah itu Yugoslavia dulunya. Oh, Serbia, iya. Bosnia, Bosnia sama sekarang Ceko sama masih ada. Cekoslovakia lu. Ada Czech Republik. Sekarang Iya. udah bukan Cekoslovakia. Republik Ceko dan Slovakia. Slovakia. Iya, Slovakia. Slavia ada nggak? Slavia nggak ada. Ada Nagita. Slavina ya. Nagita Slavia. Jadi Latvia nih kemarin militernya latihan di kota, Bang. Ada videonya. Jadi di taman orang lagi lewat dia bawa senjata. Taman orang-orangnya dikasih tahu nggak? Katanya sih udah minta maaf militernya. Iya. Karena harusnya ditutup itu tempatnya. Ya mungkin dia pengen latihan dengan suasana yang real gitu. Suasana yang real benar-beneran ada orang, gimana caranya supaya orangnya nggak. Tapi kalau real kan orang-orang pada panik dong. Ini kan lagi pada ada yang kasihan yang dorong bayi, nembak terus bayinya nangis. Lah, ada suaranya. Jadi ada bayinya nangis, Bang, kasihan. Iya. Gitu. Walaupun katanya itu peluru kosong ya. Walaupun peluru kosong, cuma tapi tetap aja. Kaget dong, Bang, masa di jalanan ada yang pakai bawa senjata api. Iya. Latihannya. Dan udah minta maaf dia. Udah minta maaf. Ya maafin nggak? Kita maafin nggak nih? Ya. Kita warga Latvia bukan? Bukan. Ya.
Saya nggak bisa ini. Tapi kan kita warga internasional, yang kita harus juga care dengan Citizen of the world. Yes. Tapi akhirnya kita bisa lagi jalan-jalan di Sudirman gitu, tahu-tahu ada TNI latihan kan. Ya kita ngumpet juga. Iya kan takut juga. Takut juga. Tapi kayaknya kalau Indonesia enggak deh. Ada bom aja. Tuh video. Abang-abang malah deket jualan. Starlink pada banyak. Yang waktu yang apa teroris Sarina tuh. Iya, banyak itu tuh. Karena udah tembak-tembakan loh tuh sama polisi, tapi orang santai banget ya. Iya. Tuh, masa ada yang tiarap tiba-tiba? Iya, itu pada ngeri ya. Nah, itu tuh nih bayinya nangis. Iya, bayinya nangis. Ya Allah, itu bisa trauma ya. Trauma. Iya. Iya, jadi ternyata dia minta maaf walaupun pelurunya hampa. Nah, kalau kata Ari Lasso hampa tuh pelurunya. Bisa juga kata ungu. Hampa. Pernahkah kau merasa? Itu juga hampa ya? Apa hatiku? Oh iya benar. Iya. Oke. Ada-ada aja ya? Udah kita maafin, kalau kita maafin kita bisa lanjut ini. Kayaknya nih pengalihan isu deh. Wah, mungkin di Latvia sedang terjadi pembicaraan yang sangat masif tentang gaji anggota DPR-nya. Wah. Ntar kita masuk ke situ ya. Kalau ngomongin uang, kita nanti ya. Ini ada hubungannya dengan uang. Nah, ini saya tidak menguasai sama sekali nih. Hanya tahu dan sama sekali tidak mengerti. Ini mengenai Bitcoin. Lo yang lebih ngerti kayaknya nih. Bitcoin di ATM-nya dibakar di El Salvador. El Salvador di Amerika Latin ya, kalau nggak salah. Iya, karena ada LL-nya kan. Iya. Saya juga sebenarnya kripto tidak begitu paham. Intinya adalah kripto ini kan mungkin dibikin karena kita kan uang kita itu kan nggak bisa kita kontrol, Bang. Itu kan tergantung bank sentral, tergantung negara. Nih kita punya 100.000 sekarang, 10 tahun lagi kan belum tentu nilainya sama. Iya. Nominal tetap 100.000, tapi nilai belum tentu. Karena ada inflasi segala macam. Nah, setahu saya nih orang-orang. Jadi inflasi. Iya dong. Iya, inflasi benar-benar. Setahu saya orang-orang di balik kripto ini pengen ada mata uang yang nggak bergantung pada negara. Bergantungnya pada saya juga bingung. Supply demand aja kali. Pasar lah. Agak bingung juga sih. Karena kan ini kan juga nuker gitu. Uang kita ditukar sama kayak kurs lah, ada kursnya gitu kan. Uang kita ditukar kayak ke dolar segala macam. Nah, kripto ini nggak bersandar pada bank sentral manapun gitu. Yang menentukan nilai tukarnya tuh pasar. Nah, saya juga agak bingung sebenarnya itu. Pasti ada yang mengendalikan. Kenapa kemarin bisa sampai 1 Bitcoin 800 juta sempat. Sekarang udah turun jadi 500-an. 1 Bitcoin 800 juta? 800 juta, Bang. Bayangin orang yang 2010 tuh punya 10 Bitcoin, yang belum ngetren tuh Bitcoin masih 1,5 juta satunya. Terus ditambang dulu tuh, makanya orang dulu punya ditambang tuh maksudnya komputer banyak, tuh dia servernya gerak terus untuk nambang Bitcoin. Nyari. Saya juga tidak terlalu paham, sekali lagi tahu tapi tidak mengerti. Iya. Ya, jadi kayak gitu. Iya. Nyari. Bahkan yang gue dengar itu ada satu komponen komputer VGA card. Yang langka karena dipakai mining. Betul. Itu RTX ini nih. 3080. Komputer entusias. Yes. Itu karena komputer ini juga speknya tertinggi nih. Iya. Bapak dari Fasilkom ya? Bukan. Itu Bang. Iya. Walaupun Bitcoin kripto pun macam-macam ya, yang kayak populer sekarang selain Bitcoin ada Binance, ada ETH, Ethereum namanya. Gitu. Nah, yang si Bitcoin ini kenapa bisa tinggi katanya ya, jumlahnya tuh terbatas koinnya yang beredar dan belum keluar semua. Jadi makanya banyak orang masih mining. Dia secara fisiknya ada? Nggak ada. Dan katanya untuk belanja untuk ngirim duit antar negara tuh lebih cepat pakai Bitcoin, pakai kripto lah, dibanding kita harus pakai uang biasa, belum kena ada potongan apa. Terus secara kalau kripto tuh bisa real time. Saat itu juga ya? Kirim, iya. Nah, waktu itu gue nonton di film Blacklist di Netflix. Nah, itu dia udah mulai pakai Bitcoin tuh untuk bunuh bayaran. Gitu. Dan kayaknya kalau demand kayak gitu jadi naik, harga Bitcoin juga tinggi. Kayak kemarin Tesla sempat bisa beli pakai Bitcoin kan? Ya Bitcoin jadi naik dong. Orang jadi pada, Bitcoin ternyata bisa buat bayar ini, Nah, sebelum itu apa? Nah, itu buat bayar apa? Saya juga tidak paham. Ini gue punya nih Bitcoin nih. Iya. Nah, gue mau jadiin duit beneran. Bisa ditukar lagi ke duit. Ke siapa? Sekarang banyak aplikasinya. Gitu kalau sekarang. Nah, dulu itu tuh yang orang-orang udah dari
2010. Oh ini kayak kalau disederhanakan mungkin ini kayak stiker-stiker di Bigo yang bisa dibeli tapi bisa dijual juga. Oh iya, ngasih stiker itu Ngasih ya? stiker. Iya. Kurang Kayak lebih gitu. gitu. Tapi Bigo ada kursnya nggak tuh stikernya? Ya kalau makin banyak yang beli stiker itu mungkin makin tinggi. Kalau mobil Mercy itu berapa gitu duitnya? Iya, misalnya mobil Mercy 100.000, kedepannya akan tetap 100.000 kan? Nggak naik tuh. Itu maksud saya. Oh gitu, Tidak ya kena ya. inflasi dan Benar-benar. Itu Bigo yang ngatur. Apakah Bigo dibalik? Oh enggak itu. Itu Bitcoin dong. kalau gitu. gitu kurang lebih. Ya, Jadi kurang mungkin lebih. ini dibakar masa karena belum siap Belum kali. siap ya. Karena memang orang terbatas. Justru orang masuk ke area situ masih terbatas. Tidak semua warga negara bisa kali. Kalau diganti, itu mau mengganti alat Uang. tukar yang sah ke Bitcoin. Kayaknya enggak deh, kayaknya Enggak cuma ya? ini aja deh. Alternatif Aja. Alternatif. Oh ini salah satu untuk menguangkan Bitcoin kita Iya. di ATM ini. Kayaknya Jadi nih, kita punya Bitcoin berapa? Oh gue mau ambil iya, keluar ininya. bisa diuangin. Bisa kan ya? diuangin. ATM uang kripto. ATM Unik uang juga ya, kripto. udah ada ATM-nya. Padahal nggak ada fisiknya. Tapi ada ada ATM. ATM-nya. Tapi bisa ngeluarin Pusing. pusingnya ya. Untung tuh di El Salvador. Oh, iya kita nggak. Iya. Nggak ini juga. Nggak. Oke. Wah ini nih. Ini Masuk internasional apa dalam negeri? Ini sangat internasional. Sangat sih. internasional Sangat ini. internasional dan cukup ramai berapa minggu terakhir nih. iya. Soal kapal perang ya. Perang Cina, Yang masuk ke Laut Natuna. Laut Natuna. Yang Itu kan penyebutannya ada yang bilang dulu kan Laut Cina Selatan Ya, namanya. sekarang apa? Natuna Utara. Indonesia pengennya itu disebut Natuna Utara. Karena Natuna bagian dari kita. Indonesia. Kalau Cina Selatan bagian dari seakan-akan Cina. punya Cina. Itu. Makanya Laut Jawa punya orang Jawa, Laut Jawa. Kalau kita nyelam di situ ikannya nengendi. Karopo. Laut Jawa. Kalau lagi ke bagian Jawa Barat aya naon. Aya Ya. naon. Itu di Selat Sunda, Bang. Tapi Selat Sunda padahal kan itu dekat Banten padahal ya. Tapi waktu itu Banten masuk Masih ke Jawa Barat. Benar. Dan dekat Lampung. Dianggap sebagai kerajaan Sunda lah. Sunda. Kan sebutannya kan dulu apa sih dataran Sunda ya. Itunya lah. Waktu masih nempel-nempel katanya pulau kan dulu. Iya. Bisa. Nah, ada apa di Kapal perang ini lewat-lewat katanya. Kenapa emang itu jadi masalah? Di ZEE. Nah, zona ekonomi eksklusif. Iya. Ya, itu jaraknya 200 meter dari 200 mil. 200 mil. 200 meter dekat banget dong. ya. Dekat banget dong, kita di pinggir pantai bisa ada kapal. Iya. Kapal perang negara 200 lain. mil, dari 200 mil dari Mil laut ya. Mil laut beda ya sama mil biasa. Katanya beda mil laut dan mil darat. Oh. Itu. Tapi kayaknya kalau ZEE mil laut deh kayaknya ya. Mil, ya, mil laut lah. 200 mil dari darat. Dari darat. Yang terluar. Yang terluar. Itu namanya zona ekonomi eksklusif. Di mana negaranya bisa kekayaan alam di situ milik negara. Yang terdekat. Tapi katanya kalau kapal manapun boleh lewat situ. Sebenarnya. Kapal dari negara manapun. Iya, karena tanpa harus minta izin. Tanpa, karena ZEE itu laut lepas. Oh. Yang nggak boleh adalah ngambil kekayaan alamnya. Makanya namanya zona ekonomi eksklusif. Semua sumber ekonominya dikuasai oleh negara Itu. yang bersangkutan. Tapi kalau lewat boleh katanya nih ya. Termasuk kapal perang. Asal untuk tujuan damai katanya. Iya, kalau cuma lewat itu. Iya. Kalau cuma lewat ya boleh. Kalau yang nggak boleh lewat itu yang 12 mil laut. Nah Benar. itu kedaulatan teritorial istilahnya. Laut teritorial tuh 12 mil. 12 mil. Itu yang harus izin, harus boleh izin. sembarangan. Nggak boleh sembarangan masuk. Kalau yang 200 mil itu laut lepas sebenarnya. Laut lepas. Tapi di dalamnya kekayaan alamnya untuk negara. Untuk negara yang paling dekat. Iya, Cuma iya. yang bikin menyebalkan kan si kapal perang Cina ini pakai kapal perang gitu keliling-keliling. Jadi kayak Gertak. Kayak gertak. Kayak Sementara di gertak. situ kan nelayan Nelayan Indonesia mau banyak. ngambil ikan loh, kok dia ada kapal perang? Iya, punya orang lagi. Iya gitu. kan jadi takut. Dia pakai kapal nelayan, nggak ada senjatanya. Iya. Itu yang mungkin membuat. Tapi pasti dari pihak Cinanya punya pegangan. Gue boleh lah kayak begini. Orang gue cuma lewat doang. Nggak Ngambil apa-apa. Dan ini juga untuk keamanan kok gitu. Dulu kan yang sempat rame yang sama Bu Susi ditenggelamin kan kapal nelayan Cina. Kapal nelayan Mau nyuri. Karena dia mengambil
keuntungan ekonomi dari Benar. ZEE itu. Kalau ini kapal perangnya mondar-mandir. Nggak Tapi kan jadi serem dong nelayan Indonesia, Bang. Iya, tapi tidak melanggar. Gimana tuh ya? Sesuatu yang tidak melanggar tapi bikin serem. Misalnya gini, depan rumah lu ada orang mondar-mandir di aspalnya, di jalanan depan bawa golok gitu. Dia mondar-mandir aja kan. Dari RT lain lagi. Iya. Tapi dia nggak masuk ke pekarangan rumah lu, Bang. Bolak-balik doang. Bolak-balik doang. Lu kan mau lewat-lewat, mau ngeluarin mobil, takut dong. Iya benar juga ya. Nah gue bisa tuh ngelapor ke RT. Nah kita ngelapor kemana? TNI AL siagakan kapal juga di Natuna. Oh bagus. Untuk siap-siap aja. Bisa ngelawan itu. Bisa harusnya mah. Kan kapalnya Cina made in Cina. Biasanya kan nggak terlalu bagus kualitasnya. Iya. Kualitasnya nggak terlalu bagus. Iya, cepet lowbat ya. Kalau materi dia cepet lowbat. Kayaknya untuk melindungi nelayan kita sih. Sebenarnya kasihan nelayannya kalau menurut gue, Bang. Iya, Gue sangat nggak kebayang kasihan. lagi kerja sehari-hari kok ada kapal. Ada kapal lagi begini lagi meriamnya nih. Iya. Dia harus apa? Meriamnya goyang-goyang lagi kayak lagi nyari. Kita kena ombak. Iya. Kan takut, Bang. Iya. Bisa jadi malah nanti kalau misalkan ada lagi tuh kapal-kapal nelayan Cina yang mau nyuri, kan dia kayak dilindungi. Dilindungi ya. Jangan ini misalnya kapalnya nih. Kapal apa nih? Kapal si Cina perang. Iya. Di sebelah sininya ada. Oh, dibalik. Di baliknya ada tuh. Nelayan. Nelayan kecil-kecil lagi di dalam. Atau jangan-jangan luarnya doang kapal perang, Bang. Bawahnya ngeluarin jala. Nah. Dia nangkep. Bisa Mungkin juga loh. kalau dilihat kan ada juga sempat tuh gue baca tuh ada yang statement dari orang, gue lupa dari TNI atau dari siapa, katanya selama dia nggak musik ya udah gitu biarin. Karena kan emang laut lepas mungkin. Iya. Cuma ya nggak tahu kan bawahnya dia ngambil. Iya itu harus mungkin udah diperiksa kali. Maksudnya begitu ada ini ya. Kapal, kan ada kita kapal selam yang itu, yang sergap itu, Fregat itu namanya. Rusia ya? Punya jenis kapalnya itu yang untuk menyergap penyusup. Kapal selam. Kapal selam kayak Iya, kita udah punya katanya. Ada dari Palembang kalau nggak salah. Belum menurunin adaan. Belum nurunin lenjer. Belum. Kapal selam. Yang ada telurnya apa? Bukan telur kayak telur dadar gitu loh. Bukan adaan. Kemarin warna kuning Cimone. Iya itu enak tuh. Adaan lenjer yang panjang. Lenjer yang panjang. Adaan itu namanya. Adaan yang nggak ada dalamnya. Adaannya justru yang nggak ada. Yang ada dalamnya kapal selam justru ya. Oh kapal selam ya benar. Yang ada telur. Yang ada telur ada itu yang kapal telurnya di selam. luar gitu kayak telur dadar tahu kan? Iya. Kapal ngambang. Wah. Apa ya? Ya itulah intinya. Dia orang Palembang padahal Orang Palembang? Dion ya. Ya ada itulah kayak gitu. Palembang patah-patah nggak? Palembang. Bukan Bagoyang dong. Bagoyang itu. Bukan. Iya. Mata-mata Anissa Bahar. Oh, lurus goyang sih. patah-patah. Iya, benar, lurus. Iya. Nggak apa-apa, nggak lucu tapi informatif. Inilah kelebihan Studio Palapa. Iya. Iya. Karyawannya lucu-lucu. Kalaupun tidak lucu, akan informatif. Iya. Nah ini bersentuhan dengan yang namanya UNCLOS. UNCLOS apa kepanjangannya? United Nation. United Nation of Convention. United Nation Lupa gua, Convention Law of Sea. Benar, United Nation Convention on the Law of the Sea. On the Law of the Sea. Di sign-nya tahun 82. 82. Ya, yang menyatakan bahwa ya itu boleh. ZEE itu boleh dilewati oleh kapal. Cuma ya itu mungkin utamanya adalah kasihan nelayan kitanya. Iya. Karena kan dibilang ada nelayan kan. Ada nelayan. Iya, dan kita harus bertindak itu. Nggak cuma itu boleh kalau menurut ini harus ada tindakannya. Ya boleh tapi kan kapal perang. Tapi kita serem sendiri. Nah karena dalam hubungan internasional itu ada adagium yang bilang bahwa ada gium lagi ada yang bilang bahwa your security is my unsecurity. Oh bener sih. Gitu. Bagi Cina mungkin itu security. Ya, buat kita itu adalah unsecurity. Apa insecurity ya? Insecure. Lebih cepatnya insecurity. Ya. Makanya sering terjadi perlombaan senjata, walaupun perang nggak ada. Iya. Gitu. Begitu ada negara ini beli, ini begitu ada negara ini beli senjata, tetangganya juga akan beli.
Walaupun nggak perang. Iya. Sengaja diciptakan atmosfer yang seperti itu lagi-lagi oleh industri senjata katanya. Seperti kayak kalau Korea Utara tuh kalau lagi pawai di negaranya kan mamer nuklir. Nah, itu bikin deg-degan Korea Selatan itu. Anjing, lu punya gituan nih. Nuklir. Udah gitu kalau diukur-ukur jaraknya bisa sampai negara mana gitu kan. Iya. Itu yang serem. Makanya perlombaan senjata itu tidak akan berhenti walaupun tidak perang. Iya. Karena semakin orang negara tetangga kita semakin lengkap persenjataannya, kita akan merasa insecure nih. Sama seperti si kapal perang itu lewat. Ya berarti dana buat beli-beli gitu banyak banget ya? Banyak. Dana alutsista. Dia itu karena dia perempuan. Kalau Sista. Kalau laki brother. Brother. Iya. Tapi dana perang banyak kan? Tapi andai saja dana perang buat diriku. Oh ya, andai saja. Dana perang untuk diriku. Tentu tak akan ada perang yang bukan. Tentu kau tak hanya lewat. Tentu kau mau singgah. Bukan hanya tersenyum. Iwan Fals dari dulu udah kritis. Dan sampai sekarang nggak berubah keadaan. Nggak berubah ya, keadaan. Kan? Iya. Dana perang tetap banyak. Belanja senjata. Paling banyak kayaknya banyak sekarang. Belanja senjata. Kenapa lu geli sendiri? Kenapa lu? Kenapa? Kan apa sih awalnya? Penguasa, berilah hambamu uang. Orang-orang jangan. Orang-orang jangan. Itu kan dana perang selalu banyak. Dan memang lagu-lagu Iwan Fals itu kayaknya timeless deh. Artinya berlaku waktu saat dia bikin, sekarang pun masih berlaku. Berarti menyedihkan dong Bang ya? Iya, ada. Berarti nggak ada yang berubah keadaannya, sedih sih dengan. Iya, kayak lagu Manusia Setengah Dewa. Iya. Pas banget waktu yang KPI. Yang dia salah satu ininya adalah urus saja moralmu, urus saja akhlakmu ya. Urusan gue mau urus sendiri. Iya. Lo kerjaan lo turunin harga serendah-rendahnya, baru lo. Kalau masih relevan berarti keadaan nggak berubah. Tidak berubah. Menyedihkan sekali. Atau sangat menyenangkan, keadaan kita tidak berubah. Bisa aja orang yang senang keadaan begini, pendukung status quo kan tidak ingin keadaannya berubah. Di balik orang yang sebel ada orang yang senang. Ada orang yang senang. Kenapa ada orang yang sebel? Karena ada orang yang senang. Tapi banyakan yang mana? Yang senang apa yang sebel? Yang sebel pasti. Yang sebel. Iya, karena yang senang biasanya kan itu hanya 1% dari populasi. 1% tapi menguasai 90%. Oh, siapakah mereka 1% itu? Presiden kami yang baru. Woi, langsung lagu. Ini waktu kapan ya? Tahun berapa nih Manusia Setengah Dewa nih. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Ini pas masih Orde Baru ini. Orde Baru ya? Masih Orde Baru. Presiden bukannya agak baru ya Bang ini? Enggak, kayaknya udah lama, kayaknya SMA gue deh. Apa kuliah gue ya? Oh, iya. 2004. Oh, 2004 tuh. Udah lumayan 2000-an. SBY. Kenapa gue ngerasa ini masih gue SMA? 2004 gue yang SMA, Bang. Gue udah 34. Presiden baru, baru transisi ke reformasi. Iya, mungkin. Intinya itu. Iya. Berarti kritikan-kritikan seniman tuh ya hanya sekedar kritik. Iya. Nggak ada yang didengar sebenarnya. Ya seperti kita lah, kritik tanpa solusi. Nggak didengar juga. Orang ya nggak tahu juga. Paling nggak lo udah ditelepon sama dosen lo untuk menyampaikan pandangan lo terhadap politik ini kan. Benar. Akan tayang Jumat ini. Itu bicara tentang apa? Tentang politik. Wes, gile. Iya. Tapi dosen gue bilang pas ini, kemarin kayaknya gara-gara gue mention waktu kita minggu lalu tuh. Berarti dia nonton HOI? Staffnya nonton. Mas, ini ada disebut nih channel kita. Jadi di channel dia ada yang komen. Mas, dosennya bilang ya gitu. Tahu dari HOI gitu. Ada yang komen ke sana. Iya. HOI ini menyebar loh. Dia cukup militan loh. HOI-ers ya. Dan kemilitanan Anda perlu dibuktikan dengan sawer. Lihat di deskripsi. Untuk mempertahankan independensi kita, supaya kita tidak terpengaruh apa-apa. Iya, dan supaya kita tidak
tetap tidak menerima sponsor. Sponsor Ya? selama Kalau nggak ada yang masuk. selama tidak ada yang masuk ya. Oke. Tapi sebagai mahasiswa ada berita yang mengembirakan karena kita punya mahasiswa yang go internasional. Oh ya, tepatnya orang Cimahi, Orang Cimahi, kuliah di MIT, ya, Massachusetts Institute of Technology. Itu kayak ITB-nya Massachusetts lah ya. Ya, ITB-nya USA. ITB-nya USA, benar. ITB-nya Karena itu USA. bergengsi sekali Iya. MIT. Mungkin untuk business school, law school itu di Harvard mungkin. Harvard, iya. Tapi kalau untuk teknologi di MIT. Massachusetts Institute of Technology. Namanya Mbak Titan Putri. Dia S1-nya udah di sana, Bang. S1 di S1 di sana juga. Lanjut pas sarjana, lanjut sekarang udah PhD. Jadi dia lanjut terus kuliahnya di sana di Massachusetts Institute of Technology. Dia ininya surya panel surya. Suryanya insomnia. Enggak, Surya Saputra. Oh, Saputra. Nah. Jadi pembangkit listrik tenaga Surya Saputra. Wah. Jadi di rumah kita ada Surya nyalain genset. Iya. Kalau malam ganti insomnia dong. Oh, tapi malam nggak ada matahari. Tapi kan listrik, oh iya sih, udah diambil pasti. Udah ya? diambil sama Surya Saputra. Jadi sudah insomnia tenang. Teman lihat doang, lihat udah sampai mana nih gitu. Tenaga. Terus Yon, Apanya? Lagi istirahat. Ya? Oh, Kalau lagi istirahat Surya 16. Dia gak apa-apa Dion ya ikut bersuara dalam kancah internasional ini. Iya, benar. Boleh. Nah, ini membanggakan juga ya. Aduh ya Allah. Ada banyak putra-putri bangsa kita yang cukup membanggakan, nyelip di beberapa prestasi-prestasi internasional. Cuman yang saya sebelin Bang, kalau ada berita-berita gini, Apa? pasti ada orang-orang yang komen, berkaryanya di Indonesia dong, jangan di luar negeri. Nggak cinta tanah air nih, nggak pulang gitu Pak. Coba kita lihat berapa dana riset untuk Indonesia. Betul. Karena kebanyakan kan yang cemerlang luar negeri itu kebanyakan peneliti kalau gue perhatiin Iya, kan? peneliti. Bidang-bidang eksakta gitu kan, Iya. peneliti. Maksudnya kalau dia kesini ada nggak fasilitasnya? Fasilitasnya ada nggak? Gajinya Iya. sebanding nggak? Iya. Ilmu dia udah kuliah capek-capek, digaji seberapa di sini Nah, gitu. iya. Kayak Pak Habibie juga dulu gitu katanya. Iya. Kalau gue dipanggil ke Indonesia, paling nggak gue jadi menteri dah. Baru gitu gue ya? mau balik. Baru gitu. balik ya. Karena beliau sangat dipakai banget di sana kan. Iya. Hak patennya juga banyak. Patennya banyak banget. Itu. Gitu. Makanya kalau harusnya ilangin lah pikiran gitu. Orang mah bisa berkarya di mana aja. Di mana aja dan bisa Di mana digunakan aja. di Indonesia juga. Dan nggak berarti Anda yang di Indonesia nasionalismenya lebih besar daripada dia yang di luar negeri. Bisa jadi dia lebih besar nasionalismenya. Benar. Lebih inget Indonesia, lebih pengen kalau udah pinter nanti mau bikin apa ke Indonesia. Iya. Anda hanya komen lewat sosmed. Dan nggak nyawer lagi dia. Ih. Apa Pak Sumbangsi Anda? Sumbangsi apa di negara ini apa? Cuma nambah-nambahin sensus aja. aduh. Hanya dari angka di sensus. Iya. Di statistik. Oke. Ya, selamat untuk Nur Titan. Titan. Titan Putri ya. Titan Putri semoga berguna buat banyak orang. Banyak orang ya, Iya. pasti berguna. Semoga ya. bisa mencari surya-surya yang banyak biar yang kerja nggak 2 orang itu aja. Hanya Surya Saputra, Sama Surya kalau Insomnia. malam Surya Insomnia, Kalau Jahat. Surya 16. Kalau makan sebenarnya ada, cuma kurang ketep sih rumah makan Surya Apa? di Ben Hill, Oh, Padang ya? rumah makan Padang. itu gitu. enak banget Bang. Lo suka di situ? Suka. Cuma agak mahal aja. Dan dia otentik rasa. Otentik. Nah, itu yang gue suka dari Surya Anthony ini. Bourdain Iya, ke situ. ke situ. Surya Ben Hill. Surya Ben Hill pernah. Ada lagi gue lupa ada reviewer makanan orang Thailand tapi campur bule ke situ. Dia terkenal, dia suka di YouTube seru tuh. Gue lupa namanya. Surya Ben Hill. Dia memang otentik banget. Kalau lo mau ngerasain masakan Padang yang dari dulu nggak delicioso. berubah rasanya, ya itu ke situ. Delicioso. Kayak- Walaupun secara harga agak emang lupa. Memang agak lebih mahal. Lebih mahal dibanding yang lain. Tapi Iya. kalau sebanding dengan kualitasnya, Itu istilahnya value for money. value for money. Jadi jangan lihat dari harganya. Jangan lihat harganya. Value for money nggak? Iya. Value for money nggak itu? Jadi misalnya harga mobil Mercy Ya. 1 miliar gitu. Wah, orang kita 200 juta juga bisa beli mending mobil. ini, mending itu. Tapi itu Fitur. value for money. Fitur,
Prestige. keselamatan. Oh, Ini after sales. after sales service-nya Iya. bagus. Ya. Apa ini? Pesawat Cina. Wah. Pesawat Tapi lewat zona ekonomi. Oh enggak dong, bukan. kan cuma di laut. Iya. Ya. Kalau ini boleh ditembak pun boleh katanya. Oh boleh. Kalau masuk Iya, udah makanya. diingetin ini segala macam, ini ditembak pun Tembak boleh katanya. Ntar jatuhnya ke sini dong. Jangan di sini ya. Ya. Sana dikit. Ya. Surya Ben Hill. Surya Ben Hill. Surya Ben Hill itu terbaik tuh. Ya, kapan-kapan kita boleh ke sana. Kapan-kapan kita ini yuk, apa namanya, mengunjungi kedutaan-kedutaan. Gua ada dulu pas di kampus. Sebutnya studi kedutaan. Anjay, Stukedut. Anjay. Stukedut. Kan biasa singkatan. Singkatan ya, Stukedut ya. Jadi saya 2 hari lah nginep di Jakarta, keliling. Jadi nggak cuma kedutaan, kayak NGO kemana. Tapi saya lupa saya kedutaan mana aja dulu ya nyamperinnya. Ke ASEAN, saya ke Kok ASEAN. nggak ada sama sekali, apa gue nggak ikut Kan baru gitu? awal-awal bang, lu ininya terbentuk fakultas HI. Nggak ada gitu-gituan, gue paling Belum. jauh ke CSIS udah. CSIS. CSIS aja di CSIS sini. udah dari dulu berarti. Udah ada. Oh. Dan itu termasuk library yang apa ya, yang paling lengkap lah untuk international studies. Karena itu adalah Center for Strategic and International Studies. Betul. Segala macam jurnal, segala itu dia up to date, ada terus gitu. CSIS. Iya. Itu gua ada tuh studi kedutaan tuh bang. Gue nggak ada. Gue ke kedutaan nggak pernah kayaknya deh. Kedutaan Amrik doang waktu gue bikin visa. Oh iya. Gue belum ke Amrik-Amriknya loh. Hah? Gue ada pandemi. Oh udah bikin visanya tapi? Udah. Tiketnya belum? Tiketnya belum. Untung belum, itu pas banget pandemi itu. Oh. One click away gue ke USA itu saat itu untuk si tiketnya. Iya. Gue klik, internet lagi down. Terus nggak lama pandemi? Nggak lama pandemi, bukan besoknya apa kalau nggak salah. Oh besoknya. Yang kita ini. Emang visa bisa bikin kalau belum ada tiketnya ya, bang? Boleh Bisa. ditanya tiketnya apa? Oh Nggak bisa kalau itu. Bisa. Iya. Dan berlaku 5 tahun 5 gue tahun, senangnya. iya, 5 gitu. tahun. 5 tahun. Mudah-mudahan Sekarang kita. udah tahun kedua nih. Iya, udah tahun kedua. Mudah-mudahan mungkin dari kedubes Amerika di Washington bisa mengundang kita. Bisa. Ya. Tapi jangan via Zoom. Ya jangan via Zoom, kita langsung ke sana ya. Mudah-mudahan kita bisa melihat, kita menginformasikan ke masyarakat deh. Iya. Apa sih gunanya kedubes ada di sana gitu. Iya benar. Kalau untuk ini nggak apa-apa kita ke sana. Tadi kan soalnya kita bilang kalau semua HI ke sana, di sini nggak ada orang. Tapi Ini kalau kan, untuk hal itu nggak apa-apa ya. karena bagian kita menginformasikan untuk orang-orang sini Iya. gitu. Selalu ada pembenaran. Oke. Jadi kapan kita ke Surya Ben Hill? Ya, itu yang paling gampang diwujudkan sebenarnya. Iya, Pak. Iya. Ntar kita lihat dulu sawerannya berapa ya. Buat makan Surya. Iya. Katanya nasi goreng Padangnya enak bang itu bang. Gue belum pernah coba. Nasi goreng Padang emang Dia ada? ada nasi gorengnya. Di situ nasi gorengnya Surya. Oh, nasi udah matang masih digoreng. Wah. Aduh. Itulah. Iya. Gado-gado Padang pun ada di situ. Gado-gado Padang beneran. Beneran ada gado-gado Padang. Kayak apa gado-gado Padang? Beda rasanya, jauh beda sama. Isinya sama. Isinya ini apa namanya? Sayur-sayuran sama? Sayur-sayuran. Cuma bumbunya yang beda. Sama-sama bumbu kacang, tapi berbeda rasanya. Gue baru dengar nih. Gado coba ya, coba gado-gado Di Surya Padang. ada. Di Surya ada kalau nggak salah. Gado-gado. Sederhana Rawamangun ada. Gado-gado Padang. Oke, saya baru dengar. Sangat berbeda rasanya Oke. sama gado-gado. Cita rasanya beda ya. Cita rasanya Padangnya tuh Padang banget. Lanjut berita yang sempat kita bahas Iya. di beberapa episode lalu tentang petani yang pengen beli harga wajar apa? Jagung dibeli dengan harga wajar. Ya. Itu kan akhirnya dikasih sembako. Iya. Sekarang akhirnya diundang ke istana. Untuk bertemu dengan Istana Boneka. Tapi. Wah, Enggak. Istana Istana beneran. Boneka di Dufan. Oh, di Dufan. Iya. Kalau ini diundang istana beneran. Karena isinya presiden. Iya. Kalau Istana Boneka kan isinya boneka. Iya. Di Dufan. Di Dufan ya, di Dufan. Ini bukan, ini istana beneran. Tadi maksud saya hanya ngelucu aja Istana Boneka. Cuma karena ketawa Anda begitu, Jadi seakan-akan mengarahkan ke sesuatu. Iya. Tidak. Kita tidak ada tendensi apa-apa. Tidak ada tendensi Karena saya bercanda aja. Iya, karena iya. kan Istana Boneka di Dufan. Iya. Isinya boneka. Isinya boneka. Kalau Pak Suroto, Kalau Istana Presiden? negara, apa sih Istana Negara? Istana Negara. Istana Negara atau Istana Istana Merdeka. Merdeka ya? Nah, ini kita juga nggak tahu loh. Iya.
apa fungsi Istana Negara, apa fungsi Istana Merdeka. Kalau yang di dekat Monas tuh Istana Merdeka. Itu kayaknya cuma berdempetan kayaknya. Oh, dua ya? Dua. Ada Istana Merdeka dan Istana Negara itu dalam satu, cuman menghadapnya aja kali yang beda. Istana Bogor? Beda lagi. Kenapa itu disebutin bukan Istana Jakarta, Istana Bogor kan pakai nama daerah? Istana Cipanas ada juga, Istana Jogja juga ada. Nah ini Istana, nggak tahu lah, antara itulah. Itu, pokoknya intinya isinya presiden ya, Presiden, bukan ya, boneka bukan ya. boneka. Bukan. Bang Rahman isinya bukan boneka, Ya. karena boneka isinya di Dufan. Dufan, ya. Bahkan ditutup kayak Dufan? selama pandemi. Oh iya, selama pandemi Iya, tutup. bukan karena isinya boneka, Iya, tapi iya, karena iya. pandemi. Ya. Hah? Ah, Udah dia. Apa ya? Bonekanya pergi. Keluar karena tutup wahananya. Oh, bonekanya pergi keluar. Oh ini boneka tapi bisa bergerak. Diangkut ya. Oh, diangkut. Oh, iya, lagi iya. di ini apa pemeliharaan? Maintenance. Oke. Ya akhirnya diundang ke istana ketemu Pak Presiden Jokowi. Iya. Karena katanya dari kata anggota DPR ini salah satu ini fraksi Demokrat ini bentuk penyesalan dari pemerintah. Menurut gue juga sih. Ya harus. Kayak udah kadung gimana ya? Karena itu kan yang gerak kayak kemarin kita bilang itu Iya. kan petugasnya aja gitu yang gerak, bukan kemauan presiden, bukan presiden yang nyuruh. Iya. Bukan apa, cuma pemerintah kan jadinya, waduh di mata masyarakat kok kita gini amat ya. Turun, kondisinya turun. Iya. Dan harus ada langkah untuk memperbaiki citra. Dikasih sembako, kayaknya masih Kurang cuma masih dikasih. sembako Ya udah dong. diundang ke istana untuk dikasih sembako lagi. Bukan dong. Enggak ya. Didengar aspirasinya. Dengan aspirasi sebenarnya kemarin kamu kenapa sih? Kenapa sih gitu? Ya mudah-mudahan dengan ini kemudian ada langkah dari Iya, pemerintah untuk menyelesaikan masalah harga. Iya. Harga-harga bukan cuma jagung doang, mungkin banyak Semua lah, permasalahan. permasalahan petani. Petani, Iya. iya. Itu ya. Walaupun emang kelihatannya kayak pemerintah kayak, aduh udah deh, ngajak ini biar udah nyesel nih kemarin salah. Iya. Ngajak ini, ngasih ini gitu Iya. kan. Iya. Walaupun kelihatan seperti itu, tapi daripada enggak sama Daripada sekali, enggak sama sekali. daripada udah nangkep terus udah aja. Udah, iya. Iya. Walaupun ini juga kelihatan kayak, ya pembenaran aja sih. Iya, Cuma iya. ya daripada nggak ada apa-apa kan. Gue termasuk yang setuju untuk langkah pemerintah yang ini. Ya harus bahkan ini momen mungkin. Benar. Momen mungkin yang selama ini nggak sampai ke kuping pemerintah Pemerintah untuk aspirasinya Iya, ini. iya. Nah mungkin ini bisa. Ini kan secara real, bukan ngeliat angka-angka. Iya. Ya kan kita pemerintah atau regulator itu biasa kan ngeliat angka kan, angka-angka segala macam. Tapi ini di lapangan terjadi ya seperti ini. Tapi semoga bukan hanya didengar ya, tapi dilanjutkan ke terkait. Ini hari Rabu, tapi tanggal 14-nya, Hamin satunya Apa? mahasiswa. Oh, ada lagi. Apa? Mahasiswa UNS membentangkan poster juga Apa? Ditangkap. saat Pak Jokowi ke auditorium UNS. Ini setelah dipanggil. Sebelum. Ini sebelum si ke presiden. Di tanggal 14. Si Suroto ke tanggal 15 ke Hamin 1. Hamin satu apa maksudnya? Ini saya udah tahu sebelum. Sebelum. Ke Suroto ke itu. Ke Oh istana. sebelum ke istana Pak Suroto itu. Sebelumnya ada yang ditangkap lagi. Karena padahal posternya cuma kayak benahi KPK gitu. Minta ada beberapa tolong di kejadian-kejadian ini tolong diurusin gitu. Ini ditangkap. Ditangkap. Diamankan apa ditangkap? Ditangkap sih. Ya, bahasanya kan diamankan biasanya. Ya kan itu terjadi tuh. Maksudnya ditangkap deh enggak, ini bahasanya ditangkap bener langsung. Menurut Jawa Pos ya ini ya ditangkap. Iya. Padahal tulisannya coba ada tuh kalau nggak salah tadi. Coba ke bawah lagi. Tulisan ininya, tulisan di posternya. Ada kok dia cuma minta KPK dibenahi. Yang gitu-gitulah. Mana sih? Ada nggak tuh? Tolong benahi KPK, tolong dukung petani lokal. Oh. Gitu. Ya. Gitu aja sebenarnya. Dan ditangkap. Malah jadi kayaknya menurut saya sih bagian PR-nya Jokowi pusing kali ya. Pusing ya. Udah mau bagus nih PR yang kita undang ke istana. Petugas yang sana nangkep lagi. Iya. Kayak nggak ada koordinasi atau mungkin sebentar lagi akan diundang lagi nih ke istana. Ke istana. 10 mahasiswa UNS ini. Iya, bertemu dengan petani. Nggak kelar bertemu dengan presiden. Ya. Tapi ini kan menjadi sebuah jurisprudensi yang kurang bagus. Jurisprudensi.
Apa itu jurisprudensi? Jadi kalau dalam istilah hukum, jurisprudensi itu bisa menjadi hukum yang berkekuatan tetap. Ya. Misalnya ada satu kasus A gitu, terus hukumannya 10 tahun. Kemudian di masa mendatang ada juga kasus seperti A. Nah, dia bisa merujuk ke situ, walaupun undang-undangnya menyebut lain misalnya. Iya. Nah, itu bisa. Waktu itu pernah ada kasus seperti ini. Iya. Dan hukumannya segini. Nah, itu bisa. Jangan sampai ini menjadi seperti ini. Jadi, kalau gue mau diundang ke istana, gue harus gitu. Iya. Padahal mungkin niatnya bukan, mereka kan nggak pengen diundang ke istana sebenarnya, Bang. Mereka pengen menyampaikan aspirasi. Iya. Mungkin harus di-PR-in lagi apa do and don'ts-nya orang pada saat ada presiden. Oh iya, benar. Karena sudah udah biasa presiden di demo kan. Dulu malah Pak Jokowi kan bilang tolong demo saya gitu. Rindu kan. Rindu di demo. Sebenarnya ya itu tadi, Pak Jokowinya kan bukan yang nyuruh, tapi petugasnya aja bergerak di lapangan. Iya, mungkin ada SOP-nya yang menyebutkan juga ada kalau terjadi gerakan mencurigakan lo harus segera amankan. Iya, walaupun yang jadi jelek kan jadi nama pemerintahannya. Iya, seakan-akan represif. Kok nggak boleh banget gitu. Kok seakan-akan represif kayak gitu sih ya. Semoga yang udah ke istana didengar dan di ke bawahan. Karena kan bukan Pak Jokowi yang gerak, bawahannya, instansi terkait. Bukan, masa Pak Jokowi yang nangkep? Bukan, maksudnya nurunin harga jagung tadi. Kan bukan Pak Jokowi yang ngurus ke pasar kan? Iya. Semoga didengar dan diteruskan. Nggak sekedar didengar. Diteruskan, diwujudkan. Diejawantahkan. Iya, diejawantahkan ya. Janganlah ada ditangkap-tangkap lagi. Ini apa nih? Warga Solo berdesakan antre berjam-jam demi sembako. Warga Solo nggak ngerti cara dapat sembako. Harusnya bentangin poster aja. Poster kelar, lo nggak usah ini. Bentanginnya semua gitu. Nggak perlu desek-desekan itu. Iya. Ini berita-berita yang dipilih oleh tim kreatif kita karena kayaknya sedikit mulai ini ya. Apa? Sangat kritis gitu terhadap pemerintahan ini gitu. Ada apa dengan tim kreatif kita ini? Padahal saya tahu dia pendukung Jokowi banget. Dulu. Iya. Terlihat antri berjam-jam demi mendapatkan sembako dari presiden. Iya. Oh, udah ada info-info. Pak Jokowi datang mau bagi-bagi sembako. Karena kan habis dari UNS. Iya. Kan di Solo. Iya. Tapi kepanjangan bukan Universitas Negeri Solo loh. Bukan. Universitas Negeri 11 Maret. Surakarta lagi. Ya Allah. Ya. Aduh, samaan. 11 Maret yang benar. 11 Maret kan, UNS tapi Solo. Memang ada di Solo. Memang ada di Solo. Banyak orang salah UNS itu Universitas Negeri Solo. Padahal UNS itu adalah Universitas Negeri Swasta. Jadi negeri apa swasta? Nah, ini menurut pengakuan warga setempat, Jokowi dikabarkan akan memberikan sembako tuh. Dikabarkan akan memberikan sembako. Desas-desus sudah keluar. Orang antre dari jam 5 pagi. Ada nggak tapi Pak Jokowinya datang? Nggak, cuma buka pintu doang. Yang bagiin orang tapi. Oh, tapi tetap ada bagi sembakonya. Walaupun bukan Pak Jokowi sendirian. Tapi menurut gue kalau presiden harusnya nggak usah bagi-bagi sembako sih, Bang. Iya, ini terlalu sering banget begini. terlalu gimmicky. Apa ini beneran menurut lo ini gimmick? Bagi-bagi sembako mungkin benar. Kan nggak harus Pak Jokowi langsung gitu loh. Maksudnya ada hal yang lebih besar. Iya, Pak Jokowi kan yang bisa dilakukan langsung oleh presiden. Iya, gitu. Itu kan bisa koordinasi ke mungkin Menteri Sosial, kemana, walaupun terakhir bansos dikorupsi ya. Nah, mungkin itu salah satunya. Pak Jokowi nggak percaya lagi sama menterinya. Bukan sama menterinya. Mekanismenya. Tapi kalau semua nggak percaya, masa nggak perlu ada nggak perlu ada staff-staff atau yang pembantu presiden semua dong. Presiden aja sendirian. Iya. Padahal kan Pak Jokowi juga bilang jangan semuanya apa-apa ke saya. Gitu. Jajaran pemerintah gede banget, instansi banyak. Ini menurut lo Pak Jokowinya atau Pak, ini kita bagi-bagi ini nih Pak? Atau tim PR-nya juga? Gue rasa ya. Karena kan semua, setelah saya ngobrol sama dosen saya, karena dosen saya kan dia punya kantor konsultan politik. Saya ngobrol banyak lumayan. Semua yang kita lihat tuh sudah by design. Sampai baju yang dipakai saat kampanye. Foto jam berapa, cara ngomong pas kampanye, cara pakai baju dilipat apa enggak, semua udah diatur. Warnanya, bajunya,
Di mana ke kota mana aja yang oke. Oh. Semua udah ada. Jadi berarti ini udah ada yang diatur. Udah ada yang tim yang ngatur. Iya, udah direncanakan pasti. Udah direncanakan. Untuk apa biar kelihatan apa. Cuma kayaknya enggak, udah keseringan kayak Udah gitu. keseringan ya, gimmick-gimmick seperti ini Iya, udah keseringan. udah keseringan. Ya paling nggak dari kita di HOI sebagai pilar kelima demokrasi, Betul. ingin menyampaikan bahwa gimmick-gimmick yang seperti ini, sepertinya lebih banyak mendapat cibiran, bukan? Ngapain jadinya. sih gitu? Jadinya iya. Iya. Kalau rakyat-rakyat yang dapat mungkin senengnya karena ketemu Pak Jokowi langsung. Benar, itu Kapan senang. lagi ketemu Pak Jokowi langsung? Itu kan yang lebih penting dong. Ketemunya. Itu yang lebih penting membuat rakyat senang. Tapi kalau dikasih sembako sekali aja, Bang. Dari presiden Kalau mah kepikiran seumur hidup. Gue pernah ketemu presiden. Sembakonya maksudnya cukupnya cuma sebulan, besoknya nggak bisa beli lagi. Sembakonya itu. Nanti lagi pasti lewat. Wah. Pak Jokowi ada di kota mana ya? Kita ke sana gitu ya. Walaupun niatnya tentu baik pasti. Apa? Untuk masih sembako rakyat lagi susah. Benar. Niatnya mah pasti baik. Cuma orang lihatnya udah, ya ini mah gimmick doang. lagu lama. Iya. Karena tidak diimbangi dengan apa namanya kegiatan-kegiatan lain, kinerja yang lain, misalnya TWK yang kemarin ada yang ngadu ke Jokowi, terus ya pernyataannya jangan apa-apa ke saya gitu. Wah. Waduh. Wakilnya Erwin Wu namanya. Itu presiden stand up. Stand up ya? Iya, Oh iya, presiden sorry. stand up. Kita lagi ngomongin presiden, jangan apa-apa ke Ajis maksudnya. Ajis cukup pusing gitu. Jangan apa-apa ke Ajis, jangan apa-apa ke Ajis. Iya. Kemarin ada- TWK juga seru tuh yang ada anggota KPK yang nge-tweet itu yang cewek. Iya, Tato Tato. Khairu ya. Saya mau gue undang sini. Oh iya. Iya. Yang akhirnya dia udah beresin meja, udah harus cabut karena TWK. Yang dapat surat undangan Iya. untuk ngambil. Pemecatan. Pemecatan. Cukup ini juga ya, cukup drama juga ininya. Saya udah mulai dihubungin ya sama orang KPK nih. Lu deh. Untuk apa? Untuk nggak tahu saya juga. nih. Gue yang ngelamar ke KPK. KPK gue ngelamar lo ke lu, bener lo. Awal-awal berdiri itu sebelum ini gue KPK ngelamar nggak dipanggil. Kenapa Gilbas yang dipanggil? Kita sama-sama HI lo. Ya kan belum, nggak tahu. Tapi udah dihubungi. Nggak tahu, saya nggak tahu. Habis kayak kemarin kan soalnya saya sempat yang tweet-tweet itu sama change.org itu yang tentang KPK, tentang gitu-gitu. Terus katanya ada yang mau ngubungin. Saya nggak tahu soal apa nih. Masa korupsi. Bukan dong, nggak mungkin. Nah, ya. Korupsi kan lo menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan lo, Iya. baik berupa keputusan maupun uang negara. Benar. Kalau lo nggak pernah ke uang negara Terus kan? saya kena yang kemarin apa? LBPK laporan LPKHN. KHN. Iya. LHKPN. Saya juga belum pejabat. LHKPN. Nah, Bukan pejabat. Aman lo berarti. Lo hanya ingin didengar suaranya. Wes. Siapa lah? Sebagai pilar kelima demokrasi. Lo, kalau gitu gue nggak usah diundang ya. Gilbas aja ya. Lo ngaku-ngaku pilar kelima demokrasi. Iya. Ada berita lagi yang sedang ramai? Dan ini berita yang harus ada di HOI Karena menyangkut uang. Wah, iya. Sekali lagi kita membuka link saweran di bawah supaya acara ini ada uangnya Iya. dan kita bisa menyediakan uang beneran Iya. untuk ngelihat berapa gepok-gepoknya. untuk selama ini kita mencontohkan kan 10 juta tuh Segepok segini, ya nggak tahu realnya tuh segini nggak tuh mana. berapa? Berapa? Ya. Itulah nanti Ja- akan ada. Jadi Banjiri, Saweria dan Sosiabas di link deskripsi. Mungkin- Wah, ada tuh Oh ada. langsung. Mungkin yang mau ngirim Saweria QR code ke sini mungkin Mbak Krisdayanti Mungkin mau kirim karena dia ternyata gajinya banyak loh. gajinya Mbak Krisdayanti belak-belakan. tentang anggota tentang gaji beliau sebagai anggota DPR. Anggota DPR. Iya. Versi Krisdayanti nih. Karena ada yang bilang bahwa sampai 80 juta Sebulan. per bulannya. Per bulan. Per bulannya 80 juta. Iya. Gue sih yakin itu tidak ada seberapanya dari take home pay Mbak Yanti ya untuk manggung. Dia mungkin 80 juta sekali nyanyi kali Bang. Wah, Lebih. kurang Ya. Kurang. Ratusan ya. Iya. 3 Lebih. diva itu udah ratusan. Iya. Oh iya 3 diva sempat. Iya. Krisdayanti, Titi DJ, Rutsa. Untuk Titik Kamal, Ute Rutsana ya. Mama Ute, Rutsa Hanaya. Tapi ini QR code-nya
Kayaknya kita minta-minta banget, nggak usah kelamaan. Jangan, tolong. Jangan kayak minta-minta banget, hilangin. Orang di link deskripsi ada kok. Iya. Kalau itu kan nggak terlalu kelihatan mintanya. Iya. Kita mau bahas sesuatu yang juga rame tentang gaji. Padahal gaji itu sangat privacy ya. Tapi untuk seorang penyelenggara atau pejabat negara justru harus terbuka, harus transparan. Karena emang ngomongin gaji sensitif untuk yang gajinya kecil. Kalau gajinya gede mah tenang-tenang aja. Itu terjadi. Beliau ini ngomong kayak di channel YouTube ya atau di TV situ? Channel YouTube. Siapa namanya? Boleh lah sambil dicari. Kita ngomong. Ada channel YouTube. Daniel Mananta. Bukan. Oh, itu mah Muslim ya, ternyata Muslim. Beliau ditanya juga jawabnya tuh ini aja. Tanggal 1 saya dapat 16 juta. Tanggal berapa? Tanggal 5 59 juta. 59 juta. Ya, pokoknya ada dana aspirasi 450 juta. 5 kali dalam setahun. Dapatnya? 1 kali. Oh, atau 450 keluarnya 5 kali dibagi 5. Mungkin. 9 juta. 90. 90. Mungkin. Oh, ajan nih. Oh, kita ajan. Kita break sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah azan. Oke, kita lanjutkan lagi. Iya. Itu tadi tuh dana aspirasi 450 juta. 450 juta kita masih belum tahu nih, udah browsing sih gue, tapi masih belum ada kepastian apakah 450 juta itu dikasih setahun atau 450 juta dikasih 5 kali dalam setahun. 450. Wah, banyak banget dong. Iya. Nggak tahu kan itu 5 kali dalam setahun, 450 juta. Dana aspirasi kita kalau lihat. yang itu tuh dari mana? Uang kunjungan ke dapil 8 kali dalam setahun, 140 juta. Apakah dalam sekali kunjungan dapat 140 juta atau untuk 8 kali 140 juta? Kalau dibagi berapa 140 juta bagi 8? Ini enggak? 15 juta apa bulat enggak? 18 juta. Nggak, kurang sih ya. 140 kalau ke dapil, 8. misalnya dapilnya jauh 17,5 juta. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Kecil sekali. Kayaknya ini sekali kunjungan 140. Berarti itu juga dong dana aspirasi. Sekali 450 juta sekali dikasih. Nggak jelas juga sih. Apa kita kurang dapat informasi atau kita kurang cari informasi? Iya, pokoknya ada yang ngitung tuh, saya lihat di Twitter tuh. Iya. Total setahun dapat 4,2 M. Kecil sekali untuk ukuran Hohi. Ya karena kita triliunan. Iya. Karena tapi ini satu orang dapat segini tiap bulan, Bang. Tiap bulan. Iya, tiap bulan. Tiap bulannya? Tiap bulan 300-an juta. Oh, setahun 4,2 iya, M. 4,2 M dari setahun. Sedikit lah itu. Sedikit. Untuk ukuran Hohi. Untuk ukuran Hohi sedikit. Orang saweran kita aja hampir sampai 1 miliar ini. Hampir. Iya, hampir sampai 1 miliar. Iya, terakhir ini udah 800-an juta. 800-an juta. Doni Salmanan? Iya. Doni. Karena tuh kalau untuk dapatnya 1 miliar ya di sini tuh nggak banyak 10.000 orang aja. 100.000 satu orangnya. Iya benar sih. Udah 1 miliar. Penonton kita kadang 50.000. 50.000, ada sampai 100.000. 10.000 dari lo aja nyumbang 100. Iya juga ya. 100.000, udah 1 miliar. Nggak terlalu berat. 100.000 kali 100 kali 10.000. 10.000 ya benar. Nggak banyak loh. Nggak banyak. Ya iya, itu 1 miliar loh kita mau. Oh, kalau kita dapat 1 miliar kita pasang di New York. Times Square. Karena cuma 20 juta. Bisa. Bisa 1 miliar bisa. Ya kan bisa dilihat kan ini tapping. Tapi kayaknya bakalan gue lihat terus. Ya atau 100.000 orang kasih 10.000. Atau itu. Ya 10.000 kan ada berapa? Iya. Iya. Bisa 1 miliar. Target 1 miliar nih. Target 1 miliar. Ini nggak akan kita tarik-tarik sampai dapat 1 miliar. Iya benar. 2. Enggak dong. Cepat ini dapat 1 miliar. Cepat ya. Asal 10.000 orang. Iya. 100.000. Jadi tolonglah kepada kalian-kalian yang suka, tuh salah tuh datanya. Bahas ini dong. Oh ini kok nggak dibahas? Tuh salah ngomong tuh. Kalian nyumbang aja. Nyumbang. Lo nonton di live streaming aja bayar lo pada download digital download mau. Bayar. Mau ada acara stand up ini dapetin linknya di sini bayar 200.000 segala macam mau. Kalian Ini 10.000 deh kali 100.000 orang deh. 10.000 deh. 10.000 kali 100.000 orang. Iya. Lebih itu. Per orang 10.000 kan? Iya. Tapi kan kita yang nonton semuanya berarti yang semua nonton harus
Bisa. 20.000 deh kali 50.000 orang. Rata-rata views-nya 50.000 ini. Lu Iya, aja iya. kan 100.000 Yon. 100.000 rata-rata dalam seminggu bisa kita. lah, Bang. Bisa banget ya? bisa. Bisa banget ya? Iya. Itu kan kalian kalau beli beras juga keluarin duit, masa buat kesini nggak mau? Berasnya buat makan. Tapi ini makanan rohani loh. Makanan mental. Bukan otak ini. Orang tuh nonton YouTube kebanyakan sambil makan, Bang. Makan kan dulu nonton TV, Iya. nyari tontonan YouTube, misalnya nonton kita, Iya. sambil makan. Iya. Aduh, sama-sama dibayar aja. Bener juga. Ada juga yang bilang nih tontonan nih yang bikin gue atau apa namanya antara kesel sama bangga Apa sebenarnya. tuh? Sejak ada Hohi udah nggak benci lagi hari Senin. Banyak kan tuh gue baca di ininya. Ya lu buktiin dah. Alik mandi. Iya kan jadi I like Monday gara-gara Ada kayak Hard Rock Cafe ya? di Arul Cafe. Karena I like Monday ada di Hohi. Ya buktiin aja lah ya. Buktiin aja lah. Iya, iya. Dengan 100.000, 10.000. Lo bikin grup dah. Hohier. Woi, Iya, Mbak iya. Kade dah, Mbak Kade kasih lah. Adminnya rasa gelinding. Iya. Ya, Mbak Kade lah, tolong lah. Bang Ade apa? Mbak Kade, kirim ke sini lah. Ada siapa? Mbak Kade ini. Oh, Mbak Saya- Kade ya, Mbak Kade. sorry, sorry. Gua Abang Kade. Mbak Kade. Mbak Kade, Mbak Kade Krisdayanti. kan itu masuk dan aspirasi lah kita. Nah, bisa. Ini aspirasi kita bisa didanain. Kalau Mbak Kade kan 450 juta, ngasih 100 juta aja. Rakyat yang lain kan nyumbangnya jadi lebih dikit lagi. Iya. Harus lebih Benar, gede, benar, iya kan? benar. Ya tolonglah Mbak Kade ya. Iya, ini kan udah kita bahas nih. Iya. Tapi Jadi enak banget ya Bang, ada biaya kredit mobil, masa? 70 juta. 70 juta per orang per periode. iya ini 70 juta per bulan. Per bulan, masa per tahun dikit lah kalau kredit mobil per tahun. 70 juta per bulan untuk per periode berarti 5 tahun. Ya kalau kita ngambil mobil apa aja dengan 70 juta 5 tahun bisa ke Lunas lah. lunas. 2 tahun lunas juga. Mobil apa aja? 2 mobil bisa. Iya. Atau satu mobil yang agak mahal lah. Yang agak mahal, tapi DP-nya kecil. Iya. DP-nya ditanggung nggak? Enggak. DP enggak kayaknya. Karena udah sempat DP. DP juga? 160 juta cuma lagi di pending aturannya. DP-nya tuh dikasih juga di Dari kantor. Iya, 160. Tuh. Tuh. Wah, enak. Ini Enak. udah bisa ngambil Agia nih. Banyak. Hah? Banyak banget gitu. Ngambil Agia, lo sekali berangkat 10 Agia gitu. Iya. Lumayan tuh Bang, ada jadi kredit mobil dibayarin. Dibayarin. Waduh. Transportasi juga ada kali. Coba lihat. Ada Kayaknya biasanya tunjangan. Tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi buat bayar HP itu. Setahu gue juga ada. Iya, pulsa-pulsa ya. Pulsa-pulsa. Paket data. Terus tunjangan untuk rumah. Tunjangan. Pemeliharaan. Oh iya, rumah pemeliharaan ada. Tunjangan rumah. Kita Rumah. udah dikasih rumah. Ya. Rumahnya dikasih nih, rumah dinas. Rumah dinas. Pemeliharaannya juga dikasih. Telepon gratis. RJ ada di Kalibata sama di Ulu Jami di Jakbar. Iya. Emang dikasihnya ke dia, bukannya langsung aja dibenerin rumahnya kalau ada apa-apa enggak ya? Dikasih ke orangnya dulu ya? Kan kita nggak tahu apa yang rusak segala macam. Jadi apa, dikasih. nyari kontraktor. Iya nyari. Waduh. Ntar pakai Ernest lagi. Iya. Biaya perjalanan tuh uang harian 900.000 per hari. Kalau daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Oke. Uang representasi, apa tuh uang representasi? Mana ada lagi? Ada tuh 700.000 Nggak tahu representasi. per hari kalau dia muncul kali representasi. Uang representasi daerah tingkat 1 deh. Uang hari pria perjalanan. Iya. Wah banyak banget ya ininya. Apa? Pokoknya ada yang hitung itulah. Total 300-an juta per bulan. per bulan. 3,6 miliar berarti dong. Tapi kalau secara 300 juta nih Bang, menurut lu? Dibanding dia nyanyi dulu? Jauh masih banyak kan dia lah. Nyanyi ya? Jauh. Iya, jauh. Orang kita sabaran sekali ini aja nyampe. ngarep lagi. Jauh lah kalau kata Jauh gue ya. sih. Ya, untuk ukuran Sekade ya? sekade. Sediva ini. Sediva gitu. Pulangnya hanya 300. Iya. Iya benar. Sebulan bisa berapa kali nyanyi kan? Iya. Oh, tapi Dan dia nothing tulus menyampaikan ini. Iya. Karena buat dia, ya gue nggak macam-macamin dana ini kok. dari partai ditegur nggak? Dia ngeluarin ngomong-ngomong gini? Dipanggil. Atau dari DPR-nya? Di partai dipanggil. Tapi kalau nggak salah pernyataan partainya itu kami tidak menyalahkan Mbak Kade untuk ini. Tapi akhirnya minta maaf Krisdayanti karena bikin repot DPR. Kenapa bikin repot ya? bikin gaduh katanya. Bikin gaduh. Katanya ada beberapa. Bukannya rakyat sudah tahu ya kalau gaji DPR tuh lumayan dari dulu. Gue sih udah tahu gaji DPR
oke lah. Kalau enggak orang nggak akan rebutan sampai gila-gilaan pengen masuk DPR, pengen masuk partai, pengen jadi caleg, pengen jadi apalah. Nah, gue ngelihat di tayangan TV tentang masalah ini, terus ada karena dia pakai masker, gue jadi nggak tahu itu siapa yang ngomong gitu ya. Dia ngomong ini, kalau masalah menjelaskan ke rakyat sih bisa kita, tapi menjelaskan ke istri nih lain persoalan kata dia. Emang kenapa? Itu masalahnya. Berarti yang diwawancara ini anggota DPR juga? Nah itu gue nggak tahu apa itu anggota DPR atau bukan. Iya, mungkin yang anggota DPR laki-laki. Iya. Dia mungkin nggak sepenuhnya jujur ke istrinya. Atau tidak terbuka aja. Iya, gajinya berapa? Gajinya berapa, gitu. Kan juga nggak harus tahu istri gaji kita berapa yang gitu. Penting tercukupi yang penting tercukupi kebutuhan. Tapi karena dia dibuka sedemikian, jadi istri nanya, "Loh, ternyata dapetnya segitu." Iya, mungkin yang tadi kali kok gue dibeliinnya Agia nih sehari-hari. Padahal lu dapat 70 juta per bulan. Untuk kredit mobil. Kredit mobil. Iya. Waktu itu gue ngambil Ceria kan. Wah, kecil lagi. Ceria Daihatsu ya itu. Itu Ceria yang dulu. Ada namanya Ceria tapi naiknya nggak ceria waktu itu. QQ, Cherry QQ. Iya. Mobil Cina. Oh, beda lagi itu Cherry, itu bukan Ceria. Itu Cina. Sama kayak Wuling gitu, mobil Cina. Itu sering lewat di Natuna. Wah, itu kapal perang dong. Iya. Jadi Krisdayanti itu minta maaf usai bikin gaduh soal gaji. Dia minta maaf karena bikin gaduh aja, bikin rame, orang-orang jadi ngomongin gitu kan. Bukan mengada-ada tentang pendapatan penghasilan dari anggota DPR. Tuh sebenarnya tuh total gajinya tuh 60 juta. 300 tuh mungkin kalau digabung sama tunjangan-tunjangan yang lain. Total gaji dan tunjangan 60 juta per bulan dan penerimaannya dipotong untuk fraksi. Nah, ini akhirnya didikit-dikitin nggak sih? Ya nggak tahu lah. Iya tuh, yang agak misleading tuh soal tunjangan. Jika digabung dengan gaji nilainya sekitar 65 juta. Padahal sebelumnya mungkin ngakunya banyak. Iya. Jadi kayak. Tapi kalau dia mengaku gini justru jadi masalah. Karena dia ngaku dia habis 3 miliar untuk kampanye segala macam. Oh, waktu dia mau masuk? Menghabiskan 3 miliar. Oh, ngaku? Iya. Kalau cuma 60 juta per bulan, dikali 12, 720 juta. Untuk jadi 3 miliar? Untuk jadi 3 miliar, selama 5 tahun, iya. 720 juta itu hanya 3,6 miliar. Iya. Sedangkan dia ngeluarin duit 3 miliar. Untuk masuk sini? Jadi dia cuma surplus 600 juta dibagi 5 tahun. Untuk biaya hidup segala Untuk biaya hidup 5 tahun. Tapi kan biaya hidup udah di cover semua. Dari tunjangan-tunjangan. Dia ngomong abdi aja. Iya benar kali kan untuk wakil rakyat hanya pengabdian bang. Nyari duit udah puas kali. Ya, untuk ukuran Krisdayanti mungkin. Iya dari entertainment puas mungkin. Jadi waktunya dia memberikan sumbangsihnya kepada NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui ini semua singkatan nih. Yeah. Mbak Kade sumbangsih kepada NKRI melalui DPR RI. Iya. Mbak Kade melakukan apa sih tadi? Sumbangsih kepada NKRI. Sumbangsih kepada NKRI melalui DPR RI. Melalui DPR RI. Iya. Dengan tukin. Tunjangan kinerja ada gak sih? Nggak ada ya, tukin itu untuk PNS loh ternyata. Iya pokoknya adalah itu tunjangan segala macam. Iya. Banyak yang bilang emang gitu, dibanding gaji entertainment mah nggak ada apa-apanya ini. Nggak ada apa-apanya, benar. Ya tapi ya itu kalau memang mau harus mengeluarkan duit 3 miliar aja ya. Kalau kita pakai rata-rata dari Krisdayanti 3 miliar, itu kan gede banget ya. Maksudnya lo harus dapetin duit lebih dari itu, 3 miliar gitu. Kalau lo emang mengandalkan hidup dari anggota DPR. Iya, itu mah logika dasar aja. Logika dasar kita aja. Masuk 3M pengennya kan keluarnya lebih besar dari 3M. Lebih besar, iya. Jadi paling nggak harus ngumpulin 3M dulu untuk balikin modal. Apalagi kalau itu minjem di orang. Bener. Apalagi itu kalau dikasih pinjem. Coba tuh dibantuin partai. Oh iya bener. Kan dari partai kan? Oh tapi partai udah motong kan, biaya untuk fraksi ada. Oh ada biaya untuk Ada biaya untuk fraksi, iuran fraksi ada. Ada juga. Waduh. Banyak potongannya juga ternyata. Ini baru satu orang yang berani ngomong. Dan dia bilang 3 miliar. Sedangkan range-nya katanya 3 sampai 15 miliar.
Untuk masuk. Untuk bisa kebutuhan dana, kebutuhan logistik sebutannya. Oke. Kebutuhan logistik untuk menjadi anggota dewan gitu. 3 sampai 15 miliar. Harusnya Harusnya aku yang di sana. Itu ya aku yang di sana. Tapi kita nggak punya 3 miliar. Iya. Iya. Wah, dia minta maaf karena bikin repotnya itu. Jadi rame orang-orang kan. Bukan karena tingginya gaji. Gaji bukan. Ya kita kan udah tahu lah kalau Udah tahu pejabat, karena anggota dewan tuh gajinya terbuka, bisa dilihat di mana juga dilihat, katanya. iya. Besaran. Harus lapor KPK juga pasti kan? Harus lapor ke LHKPN. Iya. LHKPN. Laporan itu tadi. Laporan harta dan kekayaan penyelenggara negara. Iya. Gitu. Ya. Serta dana reses besar. Iya tuh. Kita punya Bener tuh. status juga nih. Apa? Subscriber kita status di DPR juga ada. Ada. Apa katanya? Ya belum. Maksudnya kita punya nomor telepon apa mau telepon? Jangan. Kalau Kok tahu? Kan dia subscribe DM bang, rekomendasi nih bang. Wes. Karena status. Oh, ada staf sus DPR yang Iya. yang menyaksikan Hoi. Enggak, kemarin nyaranin kulidel. Tapi dia kerjaannya status. Ya paham. Yang lainnya makan. Aduh, pahit. itu bener tuh bang. Apa? Dana aspirasi 450 juta didapat 5 kali dalam setahun, bener tuh. Dana riset sebesar 140 juta. Berarti 5 kali 450 per 10 per 150. Iya bener. Dana aspirasi. Dalam setahun berarti Gampang ya dapet 2,250 juta, 2,2 miliar. 2 miliar. Untuk 1 miliar aja kita butuh 100. karena satu gepok 100 ribuan itu adalah 10 juta. Iya, karena 1 miliar itu 1000 juta. 1000 juta. Jadi kita perlu 100 gepok. Aduh, gimana nyontohinnya nih? Ya nanti kita bisa. Minggu depan ya. Minggu depan kita mudah-mudahan bisa Udah ada. menghadirkan gepokan 100 ribuan di sini. Iya. Caranya gimana supaya hal itu terwujud? Ada link di deskripsi itu. Ada Saweria sama ada Sosiabas. Itu juga ada itu tuh. Iya. Silakan. Kalau mau dihitung 10.000 aja orang yang nonton ini, sawar 100.000 udah sampai 1 miliar. Dan lo bisa lihat wujud nyata. 10 juta. 10.000 orang Ngasih nyawer 100.000. satunya 100.000 udah 1 miliar. Udah ya? Udah dapat 1 miliar. 10.000 doang, orang dikit. Itu 1/10 dari penonton kita. Aduh, dikit sekali. 1/10 penonton kita, padahal penonton kita tuh sambil kerja dengerin ini. Kira-kira penonton kita ada anggota-anggota DPR nggak ya? Ada. Ada ya. Ada. Kalau anggota banyak kan, ya anggota DPR ngasih Kemarin ada yang komen, taruh nomor rekening, taruh transfer. Ada yang komen. Wah, Ada yang komen gitu? cuma taruh nomor rekening transfer berapa taruh? Iya. 50.000. Iya. Ada yang sponsor gitu. Oh ya. Kayak pada marah gitu. Iya, Acara bagus. Bukan nggak ada yang sponsor ya. Kita menjaga independensi. Iya. Independensi. Sejauh ini kami tidak menerima Independen. sponsor. Karena belum ada yang masuk. Kita juga menjaga ke independensi. Independensi kita. Iya. Tapi ingat bahwa independensi itu bukan tidak berpihak. Iya. Berpihak pada kebenaran. Berpihak kepada kebenaran. Kebenaran. Iya. Tapi ini berarti gajinya segini bener nih? Benar, udah beberapa ini, udah beberapa sumber yang kita lihat. Iya. Tapi masih ada sedikit pertanyaan, apakah 450 juta itu sekali kasih selama setahun 450 sampai 5 kali, atau setahun itu 450 juta Dibagi 5. Berarti 90 juta sekali kasih. sekali kasih. Itu udah gede ya? Untuk dana aspirasi, Aspirasi. menyerap aspirasi rakyat. Ini kunjungannya. Tapi cuma beda 20 juta sama untuk cicilan mobil. Aspirasi rakyat dihargai hampir sama cicilan mobil. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti 450 juta. Bener, sekali kasih. Iya, sekali kasih. Iya. Banyak banget. Iya. Oke. Enak banget kita ngitungin gaji orang. Iya. Kayaknya anggota DPR-nya nggak pernah segitunya loh ngitungin gaji mereka. Udah terima aja. Udah Kita seneng ngitungin pendapatan orang, tapi nggak mau ngitungin pengeluaran orang. Nggak mau. Nggak bener. mau. Gitu, gua harus ini, gua harus itu, dia tuh nggak mau gitu. Ya. Kita ngeliatnya selalu pemasukannya. Oke, baik, udah untuk cukup kayaknya, episode Bang, ya? ini kita Udah. cukup. Jadi episode terpanjang juga selama Ini? 1,5 jam. 1,5 jam. Episode terpanjang juga selama Hohoi. Kita bisa 2 jam dengan Sawera. Karena kita akan memberikan yang terbaik
dan terlama untuk Anda semua ya. Berarti QR Code ini akan tayang selamanya dong di sini? Di deskripsi ada. Di deskripsi Oh, ada. iya. Tapi seakan kapanpun bisa. Kapanpun orang. bisa. Oh iya. Kapanpun Nggak bisa. harus saat Nggak ini harus, tayang iya. dong. Nggak usah lama-lama itu QR code-nya. Oh, Udah iya, iya, hilangin iya. ah. Sudah. Nggak usah. Orang di link deskripsi ada. Oke, kita bisa ketemu minggu depan di Hohihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti karena kami HI. Obrolan-obrolan saya.